Kastil Besi Hitam bab 721, kata-kata yang tidak bersalah. Gadis itu akhirnya menjauh dari ibunya dari sisi Zhang Tai sebelum jamuan makan. Zhang Su kemudian menemukan kesempatan untuk menarik Zhang Tai ke satu sisi dan mengobrol dengannya dengan suara rendah. Selama beberapa jam, sambil ditatap oleh gadis itu, Zhang Tai hampir menjadi musuh publik para pria lajang di rumah tua itu. Namun, Zhang Tai hanya menganggapnya sebagai kenakalan gadis itu dan mengabaikannya. Dia tetap terlihat tenang karena dia tidak berpikir gadis itu bisa menyakitinya sama sekali. Sedangkan bagi para pemuda yang iri padanya, Zhang Tai tidak wajib menjelaskannya kepada mereka. Apa yang membuat Zhang Tai merasa sedikit lucu adalah bahkan sepupu laki-lakinya juga iri padanya. Zhang Tai memiliki kesan pada beberapa sepupu laki-lakinya. Sedangkan sisanya terasa asing baginya. Sebagai anggota klan Zhang yang memiliki garis keturunan yang sama, Zhang Tai sangat kecewa dengan mereka dalam adegan ini. Namun, Zhang Tai tahu bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Kakek tersebut mempunyai 11 orang putra dan putri. Paman Zhang Tai menikah dengan lebih dari satu istri. Oleh karena itu, Zhang Tai memiliki setidaknya 50-60 rekan, beberapa di antaranya sama hebatnya dengan Zhang Su, ada pula yang berubah-ubah. Anggota keluarga dari kedua paman yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zhang Tai telah berangkat ke benua timur untuk bertemu dengan orang tua mereka 1 bulan yang lalu. Kakak laki-laki Zhang Tai juga membutuhkan orang-orang untuk membantu usahanya di benua timur. Tak satu pun sepupu Zhang Tai di keluarga kedua pamannya datang ke sini. Zhang Lin, ayah Zhang Su juga telah pergi ke benua timur untuk mempersiapkan pemindahan industri Zhang. Zhang Tai mengira kedua pamannya mungkin sengaja meninggalkan prefektur Huaiyuan lebih awal. Dengan begitu, mereka tidak perlu menghadiri pesta ulang tahun dengan malu-malu. Nyonya besar itu cerdas, nenek kandung Zhang Tai adalah istri keempat lelaki tua itu. Nyonya besar dan nyonya keempat tidak akur satu sama lain, apalagi setelah nenek kandung Zhang Tai meninggal, keturunan nyonya keempat selalu disingkirkan di klan Zhang. Kedua paman Zhang Tai tidak hidup dengan baik di rumah, oleh karena itu, mereka sudah terbiasa teliti sejak mereka masih muda. Ketika keluarga Zhang Tai berangsur-angsur berkembang pada tahun-tahun ini, hubungan antara nyonya besar dan keturunan nyonya keempat berangsur-angsur membaik. Melihat ekspresi cemburu mereka, Zhang Tai mengerti bahwa gadis itu memiliki latar belakang keluarga yang baik. Kecemburuan para pria itu bukan hanya bersumber dari kecantikan wanita tersebut. Sebenarnya bagi mereka yang bisa datang ke sini untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, wanita cantik hanyalah mainan dan barang murah bagi mereka. Tidak ada yang peduli dengan penampilan mereka sama sekali. Bagaimana kamu tahu putri Wang Clan itu? Zhang Su bertanya pada Zhang Tai dengan suara rendah. Apakah kamu percaya jika aku memberitahumu bahwa aku tidak mengetahui nama belakangnya sampai sekarang? Zhang Tai tersenyum pahit. Zhang Su perlahan mengangguk ketika dia melihat Zhang Tai. Aku percaya itu, tapi aku khawatir orang lain tidak percaya itu. Apa latar belakang keluarganya? Klan Wang di kota Fubo, pedagang biji dan baja terbesar di prefektur Huaiyuan. Mereka memiliki lebih dari 10 tambang dan lebih dari 1 tambang emas di prefektur Huaiyuan dan negara Jinyun. Zhang Tai terkejut dengan kekayaan wanita cantik itu. Apa hubungan antara klan Wang ini dan klan Wang lainnya, salah satu dari 6 klan besar di negeri Jinyun? Tidak relevan, istri pemilik kota-kota Fubo adalah kakak kandung dari lelaki tua Wang. Klan Wang adalah salah satu kerabat terbaik klan Zhang di istana Huaiyuan, yang memiliki hubungan dekat dengan kota Fubo. Tahun-tahun ini, kami galangan kapal klan Zhang berkembang pesat yang berarti konsumsi baja dalam jumlah besar, bisnis antara klan Zhang dan klan Wang juga menjadi sering terjadi. Oleh karena itu, klan Wang mengirim seseorang ke sini untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada nenekku. Zhang Tai langsung memahaminya. Dari sudut pandang tetua klan, tentu saja. Klan Zhang tidak akan membiarkan perdagangan baja dan biji di industri pembuatan kapal di prefektur Huaiyuan jatuh ke tangan klan besar lainnya di negara Jinyun. Meskipun 6 klan utama di negeri Jinyun menjalin hubungan melalui pernikahan, beberapa hal mendasar tidak akan pernah bisa ditembus. Setiap klan harus mempertimbangkan kepentingannya masing-masing. Industri pilar klan seperti itu tidak akan pernah berada di bawah kendali klan besar lainnya yang sejajar dengan klan Zhang. Apakah kamu ingin menjalin hubungan dengan Wang Clan melalui pernikahan? Zhang Tai tersenyum. Orang tua itu tidak mengungkapkan pendapatnya. Namun, beberapa paman dan bibi sangat antusias dengan hal ini. Sebelum Anda tiba di sini, seorang bibi telah memperkenalkan beberapa sepupu laki-laki kepada putri Wang. Haha, menurutku kamulah orang terbaik yang bisa menjalin hubungan dengan Wang Clan melalui pernikahan? Zhang Tai bercanda dengan suara rendah. Zhang Su melirik Zhang Tai, aku sudah jatuh cinta pada seseorang. Kamu tahu itu? Zhang Tai kemudian teringat bahwa Zhang Su benar-benar memiliki kakak perempuan magang tercinta ketika dia berada di Pulau Naga tersembunyi. Zhang Su bahkan meminjam uang dari Zhang Tai untuk membuka bengkel bagi kakak perempuan magang itu. Zhang Su merasa malu untuk membicarakannya saat itu,
Kemudian, Zhang Tai tahu bahwa Zhang Su sudah memiliki kakak perempuan magang tercinta yang bermarga Fang di Departemen Penghancur Surga. Zhang Tai menepuk kepalanya dan bertanya, mengapa kakak perempuan magang tidak datang hari ini? Dia belum dipromosikan ke tingkat 9. Karena itu, dia tidak bisa meninggalkan Pulau Naga Tersembunyi. Zhang Su menjelaskan dengan malu. Ketika dia berada di Pulau Naga Tersembunyi, kecepatan dan bakat kultivasi Zhang Su termasuk yang terbaik. Oleh karena itu, dia dipromosikan ke LV10 dalam 5 tahun. Namun, itu sudah cukup baik bagi orang lain untuk berpromosi ke tingkat 9 sebelum berusia 30 tahun. Oh, aku hampir lupa, siapa nama gadis itu? Zhang Tai tiba-tiba teringat sesuatu. Zhang Su memperhatikan Zhang Tai beberapa detik sebelum berkata dengan nada tak berdaya, baiklah, dia adalah Wang Xina. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Perjamuan termegah akhirnya dimulai saat senja. Lebih dari 200 orang berkumpul di ruang perjamuan yang telah direnovasi di rumah tua Zhang, sekitar 20 meja bundar besar. Zhang Haiti dan Nyonya Besar sedang duduk di kursi utama. Setelah jamuan makan dimulai, semua junior pergi untuk bersulang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Besar. Orang tua dan Nyonya Besar berbicara dengan juniornya dengan ramah. Nyonya Besar kemudian membagikan emas batangan berbentuk sepatu kepada mereka. Batangan emas berbentuk sepatu adalah mata uang Hua kuno, yang belum beredar pada zaman ini. Di zaman ini, orang-orang kebanyakan menggunakan koin emas standar. Sedangkan perdagangan blok sebagian besar diselesaikan dengan cek emas atau emas batangan. Setiap emas batangan lebih ringan dari 1 kilogram dan bernilai kurang dari 40 koin emas. Hal ini selalu terlihat di klan-klan besar. Rakyat jelata akan merasa mahal dengan menghabiskan 10-20 koin emas satu kali. Merupakan langkah besar bagi para junior untuk bersulang kepada para tetua di klan besar, di mana pada periode tersebut, yang paling penting adalah menunjukkan populasi dan kekayaan Zhang yang besar. Bahkan para jenderal pun mengadakan parade, demikian pula, di klan besar, para tetua juga akan mengadakan parade khusus seperti mengajak bersulang kepada para tetua. Dalam kesempatan untuk bersulang, ada yang menyanjung lelaki tua dan nyonya besar, ada yang menunjukkan prestasi dan bakatnya melalui dialog dan lain sebagainya. Para tamu itu hanya memperhatikan mereka diam-diam sambil tersenyum ketika mereka mengomentari junior Zhang di dalam. Banyak klan besar di negeri Jinyun menjalin hubungan melalui pernikahan sejak para junior memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada para tetua. Ketika Zhang Su mengusulkan untuk bersulang kepada lelaki tua dan nyonya besar, lelaki tua itu menyemangati dia untuk tidak sombong dan pelin-pelan serta terus melakukan perbuatan baik bagi klan. Nyonya besar menghadiahkan Zhang Su sebuah batangan emas berbentuk sepatu dengan penuh semangat. Pemberian ucapan selamat ulang tahun terus dilakukan sesuai senioritas dalam marga. Cucu lelaki tua dan nyonya besar adalah angkatan kedua. Bermula dari cucu dari nyonya besar, lalu dari nyonya kedua, nyonya ketiga, dan nyonya keempat. Zhang Tai adalah cucu dari nyonya keempat dan satu-satunya perwakilan dari garis keturunan tersebut. Sebenarnya dia menduduki peringkat terakhir. Sebenarnya, Zhang Tai tidak harus menghadiri tautan seperti itu. Namun, dia menemukannya secara kebetulan. Karena ia tidak ingin menjadikan dirinya terlalu luar biasa dan terlihat kaku di hadapan anggota keluarga di depan umum. Biarkan saja masa lalu berlalu. Tidak perlu berpikiran sempit. Ketika yang lain sedang melamar untuk bersulang atau menunggu untuk bersulang, tidak ada junior Zhang yang mengambil hidangan dengan sumpit, kecuali Zhang Tai. Yang sedang bersenang-senang di meja. Semua orang di meja itu memandang Zhang Tai dengan pandangan menghina, kecuali Zhang Su. Sejak berapa hari kamu tidak makan? Zhang Su berbisik pada Zhang Tai. Zhang Tai menunjukkan 4 jarinya sementara mulutnya dipenuhi makanan. 4 hari? Zhang Su terkejut. Zhang Tai mengangguk. Beberapa hari yang lalu, Zhang Tai sedang memasuki meditasi di pesawat, dan selama itu dia tidak makan sama sekali. Ketika dia datang ke istana Huaiyuan kemarin, dia melakukan tawar-menawar dengan para tetua semalaman. Ditambah lagi hari ini, totalnya 4 hari. Melihat begitu banyak makanan lezat di meja, Zhang Tai lebih memilih untuk langsung memakannya. Zhang Su mengira Zhang Tai kelaparan sepanjang perjalanan kembali ke prefektur Huaiyuan, oleh karena itu, dia hanya memberikan pandangan simpatik pada Zhang Tai. Ketika Zhang Tai sedang makan, 3 orang lainnya di meja juga mengintip ke arahnya. Namun, kedua wanita itu tertarik padanya sementara satu pria membencinya. Selain itu, pria itu terlihat lebih dalam dan sedikit bingung. Saat melihat penampilan Zhang Tai, ibu Wang Xina langsung berbalik dan melotot ke arah Wang Xina, yang menandakan. Gadis yang sudah mati, bagaimana kamu menyukai hantu kelaparan dalam adegan seperti itu? Jangan kehilangan muka pada klan Wang kami. Bukankah menurutmu pria itu tampan? Wang Xina bergumam. Melihat ibunya mengulurkan tangan untuk mencubitnya, dia menjulurkan lidahnya sebelum buru-buru menyamar sebagai wanita cantik. Melihat penampilannya, ibu Wang Xina sangat marah sehingga dia langsung berbalik dan berbisik kepada seorang pria di sisinya. Lihatlah putrimu. Pria itu tersenyum diam-diam.
Wanita selalu melihat ke permukaan. Jika seseorang tetap tenang dan tidak dibatasi pada saat ini, dia bisa jadi adalah seorang idiot atau harimau ganas yang mengendus mawar dalam pikirannya. Namun, Zhang Tai tidak terlihat seperti orang idiot atau orang yang tidak memahami ritualnya. Selain itu, dia masih terlalu muda dan sepertinya tidak berpengalaman dan berbakat. Oleh karena itu, ayah Wang Xina terlihat agak bingung. 10 menit setelah Zhang Su mengusulkan untuk bersulang kepada nyonya besar dan lelaki tua itu, Zhang Su memberitahu Zhang Tai bahwa ini adalah gilirannya dengan melirik ke arahnya. Zhang Tai kemudian membersihkan mulutnya menggunakan tisu wajah dan berjalan menuju kursi lelaki tua dan nyonya besar dengan segelas anggur di tangannya. Saat Zhang Tai berdiri, para penonton mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Mereka yang tidak mengenal Zhang Tai merasa penasaran dengannya. Setelah mendatangi lelaki tua dan nyonya besar, sebelum Zhang Tai membuka mulutnya, sebuah suara yang renyah dan polos tiba-tiba terdengar dari meja lain di satu sisi. "Ah, kamu, pengecut klan Zhang. Kamu adalah tawanan iblis. Beraninya kamu bersulang untuk nenek pertama?" Setelah suara ini, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi sementara Zhang Haiti langsung mengubah wajahnya. Kastil Besi Hitam Bab 722, Satu Naga. Setelah seruan anak itu, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi seketika. Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa begitu dibutakan oleh nafsu akan uang. Bagaimana dia bisa menggunakan anak kecil untuk memfitnahnya? Ketika anak itu mengatakan itu, Zhang Tai tahu bahwa seringai yang menyenangkan pasti muncul di wajah seseorang. Tidakkah mereka tahu bahwa hal itu akan membuat orang tua dan seluruh klan Zhang kehilangan muka dengan melakukan ini? Apakah hanya bermanfaat bagi calon wanita Wang dengan melakukan ini? Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan mempunyai kesempatan untuk menikahi putri Wang dengan merusak reputasiku? Anak itu juga anggota klan Zhang. Mengingat senioritas klan Zhang, maka Zhang Tai bahkan adalah pamannya. Melihat lelaki tua Zhang melontarkan pandangan marahnya ke arah anak itu, orang tua anak itu langsung menjadi bingung ketika ibu anak itu juga mengubah wajahnya. "Xiaoyi, jangan omong kosong." "Aku tidak bicara omong kosong." Bocah itu mengangkat kepalanya dengan keras kepala sambil menunjuk ke arah Zhang Tai dan berkata, "Pria ini sama penakutnya seperti kelinci. Dia ditangkap oleh iblis di teater operasi Selne dan nyaris tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri." "Hah!" Ayah anak itu menamparkan anak itu dengan keras ketika dia melihat lelaki tua itu melotot dan merasa merinding. Wah! Anak itu langsung tertawa terbahak-bahak sambil menutupi wajahnya dengan cara yang sulit dipercaya. Tangisan nyaring anak itu bergema di seluruh ruang perjamuan yang tenang. Tatapan lelaki tua itu berubah menjadi sangat dingin saat ini. Dia melirik seluruh keturunan Zhang. Selain hanya beberapa anggota klan Zhang, hanya sedikit dari mereka yang saat ini mengetahui rahasia itu. Bagaimana seorang anak kecil bisa mengetahui hal itu? Tentu saja, ia dijadikan senjata ketika Zhang Tai mengusulkan untuk bersulang kepada nyonya besar dan lelaki tua itu. Orang tua itu ingin kehilangan kesabarannya, namun, setelah berpikir bahwa Zhang Tai akan lebih malu jika ia membeberkan pengalaman Zhang Tai ke publik. Lelaki tua itu hanya melirik ke arah Zhang Tai sebelum memulihkan ketenangannya. Setelah merasakan amukan lelaki tua itu yang akan meletus seperti gunung berapi, nyonya besar tampak sedikit bingung dan terkejut. Dia kemudian melirik tajam ke arah junior lain di sisinya. Para junior itu tidak berani menatapnya sama sekali. Zhang Tai mengingat semua ini. Awalnya dia tidak mau memperdulikan hal sepele seperti itu karena menurutnya tidak perlu menjelaskan dan membuktikannya sama sekali kepada orang-orang yang tidak relevan tersebut. Dia sama sekali tidak merasa malu atas apa yang dia lakukan. Namun, mengingat situasi saat ini, jika dia tidak menjelaskan atau melakukan sesuatu, tidak hanya wajahnya, bahkan seluruh wajah klan Zhang akan hilang. Beberapa orang yang tidak punya pikiran tidak peduli dengan wajah klan Zhang. Namun Zhang Tai sendiri yang harus mempedulikannya, karena ada begitu banyak anggota klan Zhang saat ini. Jika dia diminta untuk memilih antara wajah klan Zhang dan wajah para bajingan itu, Zhang Tai pasti akan memilih untuk mempertahankan wajah klan Zhang. Oleh karena itu, Zhang Tai harus memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada orang-orang itu. Jika kamu tidak peduli dengan wajah klan Zhang, hati-hatilah dengan wajahmu. Saya tidak perlu menjelaskannya karena kata-kata saya tidak persuasif saat ini dan hanya akan membuat para bajingan itu lebih senang. Orang lain harus menjelaskannya pada mereka, pikir Zhang Tai. Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya. Dalam sepersekian detik, dia mengirimkan pesan melalui cincin jari di tangannya. Saat itu, Zhang Su langsung muncul saat dia melirik semua rekan Zhang Clan lainnya. Zhang Su menyadari bahwa seseorang ingin menyerang Zhang Tai sehingga merusak potensi pernikahan antara Zhang Tai dan Putri Wang. Zhang Su meraung, Zhang Tai melakukan perbuatan baik di teater operasi Selne. Karena dia telah kembali ke klan, itu menandakan bahwa dia tidak bersalah. Siapapun yang memfitnah Zhang Tai, keluarlah. Tidak ada yang menonjol. Namun, mata lelaki tua Zhang itu tampak lebih dingin. Semua tamu tercengang dengan kejadian seperti itu dan mereka saling bertukar pandang dalam diam.
Tak seorang pun membayangkan kejadian ini pada ulang tahun ke-70 Nyonya Besar Zhang. Ketika suatu klan berkembang, selalu ada tipu muslihat untuk hak dan kepentingan. Kejadian seperti itu sama sekali tidak aneh. Itu hanya pertunjukan yang bagus untuk publik. Zhang Tai mendoakan kakek dan nenek hidup bahagia dan sehat selamanya. Ketika semua orang terdiam, Zhang Tai berkata sambil memegang gelas anggur dengan kedua tangannya untuk mengusulkan bersulang kepada Nyonya Besar. Setelah itu, Zhang Tai meletakkan gelasnya dari bawah. Bagus, bagus, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Nyonya Besar memulihkan ketenangannya sambil mengambil segelas air manis yang diberikan oleh seorang pelayan wanita dan meminumnya. Setelah itu, dia memberikan batangan emas berbentuk sepatu kepada Zhang Tai. Setelah mengambil batangan emas itu, Zhang Tai terus terang duduk kembali. Namun, yang lain memberikan pandangan berbeda padanya. Seseorang merasa senang atas kemalangan Zhang Tai, beberapa bersimpati penuh padanya. Ayolah, sepupu, jangan berdiri di sana, duduklah, makanlah sesuatu. Setelah kembali ke tempat duduknya, Zhang Tai menekan Zhang Su, yang masih terlihat marah, ke kursi sambil tersenyum. Setelah itu, dia terus menikmati begitu banyak makanan lezat seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan memilihkan kaki ayam untuk Zhang Su. Anak yang menangis itu dibawa keluar dari ruang perjamuan oleh ibunya. Semua tamu dan anggota keluarga Zhang di ruang perjamuan berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat mereka segera memulihkan kesibukan mereka. Setelah Junior Zhang mengusulkan untuk bersulang kepada Nyonya Besar dan lelaki tua itu, tibalah giliran tamu junior lainnya. Namun, kesibukan itu mengandung perasaan yang aneh. Orang tua Zhang masih berpenampilan buruk. Namun, 10 menit kemudian, sebelum para tamu junior menyelesaikan pekerjaan mereka, langkah kaki yang padat dan konstan terdengar dari luar ruang perjamuan. Sebelum orang-orang di ruang perjamuan merespons, gerbangnya telah dibuka dengan paksa. Tak lama setelah itu, seorang lelaki tua berkumis putih perlahan masuk ke dalam dengan tangan di punggung. Sekelompok besar orang berseragam militer hitam masuk dan mengelilingi semua meja dengan tatapan serius sambil meletakkan tangan mereka di gagang pedang. Pada saat yang sama, mereka menatap semua orang yang hadir dengan tatapan seperti guntur. Saat melihat lelaki tua itu, semua tokoh berpengaruh klan Zhang, termasuk Zhang Haiti di ruang perjamuan berdiri saat mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada lelaki tua itu. Tuan Hakim, Tuan Yuanshan, orang tua itu juga mengenakan jubah hitam dengan 5 garis emas seperti api di gelangnya. Orang tua yang tampak sekuat besi dan gunung ini adalah Hakim Utama Kota Laut Emas. Dia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum pidana di seluruh Kota Laut Emas, pengawasan pejabat pemerintah setempat, dan pemberantasan kejahatan. Selain itu, ia juga bertanggung jawab menjaga peraturan Istana Huaiyuan. Di Istana Huaiyuan, gelar Hakim Agung ditunjuk langsung oleh Paviliun Hukum Pidana Klan, yang berada di bawah kepemimpinan langsung tetua klan yang merupakan kepala Paviliun Hukum Pidana dan hanya bertanggung jawab pada asosiasi tetua. Bila diperlukan, Hakim Agung mempunyai hak untuk membunuh pejabat pemerintah atau keturunan Zhang yang berada di bawah kastelan Istana Huaiyuan sebelum melapor ke tetua klan Paviliun Hukum Pidana. Di antara semua kota di prefektur Huaiyuan, gelar Hakim Tuan sama mulianya dengan para kastelan. Tetua klan yang memerintah Paviliun Hukum Pidana sekarang adalah Tetua Murai. Penatua Murai sangat membenci kejahatan dan memiliki sifat pemarah. Dengan dukungan Penatua Murai, bawahan Paviliun Hukum Pidana menjadi lebih tegas dan tegas dalam penegakan hukum. Setelah mengakui status lelaki tua itu, semua tokoh berpengaruh di ruang perjamuan tidak bisa duduk di sana lagi. Zhang Haiti juga sangat terkejut. Bahkan Nyonya Besar buru-buru berdiri dan membungkuk ke arah Tuan Hakim. Tuan Yuanshan, kenapa kamu? Orang tua Zhang langsung bertanya. Aku baru saja menerima pesan. Sisa-sisa iblis dan asosiasi mata tiga bersembunyi di ruang perjamuan ini dan membuat rumor yang membingungkan penduduk Istana Huaiyuan, bahkan manusia. Oleh karena itu, orang tua ini datang ke sini secara khusus untuk melihat siapa yang berani membuat pesan. Masalah yang ada di bawah mataku, di Kota Laut Emas. Dekat setelah kata-kata Hakim Tuan, seluruh ruang perjamuan tiba-tiba menjadi beku sementara semua orang merasakan ki yang mematikan. Tuan Yuanshan, apakah ada yang salah dengan pesannya? Ini ulang tahun istriku yang ke-70 hari ini. Selain anggota keluarga Zhang, ini semua adalah temanku. Bagaimana mungkin ada tikus tanah iblis dan mata tiga? Asosiasi. Orang tua Zhang bertanya dengan ekspresi terkejut. Ketika berada di teater operasi Selne, Zhang Tai, atas nama Istana Huaiyuan, menjaga seluruh armada kapal udara manusia sendirian. Dia mematahkan mitos bahwa iblis sayap tidak ada tandingannya di udara dengan membunuh banyak iblis sayap sendirian di langit. Dia melakukan tindakan yang berjasa perbuatannya berkali-kali bagi manusia dan memenangkan kehormatan Selne Eagle. Dia terkenal di seluruh teater operasi Selne dan sangat meningkatkan moral semua prajurit manusia di seluruh teater operasi. Zhang Tai telah melakukan eksploitasi yang luar biasa. Sebagai akibatnya,
Para iblis dan asosiasi tiga mata sangat takut padanya. Setelah itu, para iblis dan asosiasi tiga mata menjebaknya dengan alasan bahwa dia adalah tikus tanah iblis dan asosiasi tiga mata di Komando Manusia Sekutu Selene. Zhang Tai masuk jauh ke dalam ibu kota Kadipaten Titanic seorang diri untuk melaksanakan tugas tersebut mengingat hal tersebut berkaitan dengan kehidupan atau kematian pasukan manusia sekutu di teater operasi Selene tanpa peduli kehidupan atau kehormatan pribadinya. Oleh iblis dan asosiasi mata tiga dan kehilangan kontak dengan pasukan negeri Jinyun. Pada saat Zhang Tai ditangkap, para iblis dan asosiasi mata tiga menyebarkan desas-desus ke seluruh teater operasi Selene. Mereka mengarang bahwa Zhang Tai, murid istana Huaiyuan kami, telah ditangkap oleh mereka dan menyerah kepada iblis. Akibatnya, hal ini memberikan pukulan terhadap moral pasukan kita. Setelah itu, korps iblis menerobos garis pertahanan manusia di teater operasi Selene. Zhang Tai, murid istana Huaiyuan kita, sendirian bertempur sejauh 10.000 mil di zona yang diduduki musuh sebelum menghancurkannya. Melalui pengepungan mereka dan bergabung dalam pertempuran Upton dengan para tetua klan 2 minggu lalu. Dalam pertempuran Upton, Zhang Tai membunuh lebih dari 1.000 iblis di atas LV9. Dia memenuhi syarat sebagai talenta nomor 1 di generasi muda dari 6 klan utama negeri Jinyun dan pilar istana Huaiyuan. Dia baru saja kembali ke istana Huaiyuan tadi malam. Saya baru saja menerima pesan. Dikatakan bahwa seseorang berani menodai bakat istana Huaiyuan kita dan membingungkan pikiran orang lain. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk jamuan makan aula untuk melihatnya. Semua orang tercengang, karena hal tersebut dikatakan oleh hakim penguasa kota Laut Emas. Mereka semua percaya bahwa hal tersebut benar, terutama komentar bakat nomor 1 di generasi muda dari 6 klan utama negeri Jinyun dan pilar istana Huaiyuan yang mengejutkan semua orang. Bahkan Lan Yunxi tidak memenuhi syarat sebagai talenta nomor 1 di generasi muda dari 6 klan utama negeri Jinyun. Bahkan Tuan Hakim sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia adalah pilar istana Huaiyuan. Berapa banyak eksploitasi militer yang telah dilakukan Zhang Tai hingga mendapatkan komentar seperti itu dari Hakim Agung? Untuk menodai Zhang Tai, murid istana Huaiyuan kita. Para iblis dan asosiasi mata tiga itu bahkan membunuh mata-mata jenderal utama mereka di Komando Manusia Sekutu. Ratusan orang terbunuh satu demi satu. Aku akan lihat berapa banyak tikus tanah di sini yang berani melakukannya. Menodai Zhang Tai, murid istana Huaiyuan di prefektur Huaiyuan. Demi para iblis dan asosiasi mata tiga. Dekat setelah kata-kata Tuan Hakim, beberapa orang merasa lemas saat mereka hampir tergelincir ke bawah meja. Mendengar kata-kata ini, Zhang Haiti menjadi tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Wajah nyonya besar langsung memucat. Di rumah tua ini, dialah yang paling mulia. Namun, di hadapan Hakim Agung ini, yang bahkan akan ditundukkan oleh Kastelen Kota Laut Emas, dia hampir seperti wanita biasa. Anak yang baru saja menyumpahi Zhang Tai dan ibu dari anak tersebut telah dibawa ke ruang perjamuan oleh dua bawahan Hakim Tuan. Menghadapi hal ini, anak dan ibunya sangat ketakutan hingga hampir menangis. Tuan Hakim memandang anak itu dengan lembut sambil bertanya, saya tahu Anda tidak bersalah, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Katakan saja siapa yang mengajari Anda mengatakan ini? Aku. Anak itu tergagap. Sebenarnya sebagai anak laki-laki berumur 7-8 tahun, dia sudah memahami kebenaran. Jika tidak, dia tidak akan mengumpat Zhang Tai di depan umum. Melihat anak mereka yang malang, orang tua anak tersebut begitu cemas hingga hampir menangis. Selama mereka dinilai sebagai pelayan iblis dan asosiasi mata tiga, seluruh keluarga mereka akan jatuh ke neraka. Xiaoyi, cepat, beritahu kakekmu, yang mengajarimu mengatakan itu. Jangan takut, setelah kamu memberitahunya, kamu akan aman. Ibu anak itu menahan air matanya saat dia memberitahu putranya dengan lembut. Anak itu kemudian mulai mencari di antara orang-orang itu. Kakek, selamatkan aku. Sebelum anak itu menunjuk ke arahnya, seorang pemuda berusia 20 tahun berseru sambil langsung bergegas keluar dan memeluk kaki Zhang Haiti dengan air mata dan ingus. Aku tidak bermaksud begitu, itu Junyu dan pendapat Juntao. Ah, nenek, selamatkan aku. Dua pemuda lainnya menyerbu ke arah nyonya besar dengan wajah pucat. Sayangnya, mereka terlalu jauh dari nyonya besar. Saat mereka bergerak, mereka ditangkap oleh beberapa prajurit berkostum hitam. Setelah membawa mereka ke hadapan hakim, para prajurit menendang kaki mereka, sambil memekik, kedua orang itu berlutut di barisan yang sama dengan yang sebelumnya. Tuan Hakim kemudian melambaikan tangannya ke arah ibu anak itu, mengizinkannya untuk mengambil anak itu. Setelah memelototi ketiga pemuda itu, ibu anak itu menggigit bibirnya sambil buru-buru membawa pergi anaknya. Berdasarkan senioritas dalam klan, ketiga pemuda tersebut adalah paman dari anak tersebut, yang hampir membunuh seluruh keluarga anak tersebut. Ah, ayah, ibu, selamatkan aku. Pemuda bernama Junyu itu memanggil orang tuanya yang duduk di seberang meja. Mendengar jeritannya, wajah orang tuanya menjadi pucat pasi hingga hampir pingsan.
Bibir Nyonya besar bergetar, dan wajahnya juga menjadi pucat. Junyu dan Juntao semuanya adalah cucu kandung dari Nyonya besar. Dia melirik Zhang Haitian dan mendapati dia menutup matanya diam-diam sementara tangannya gemetar. Zhang Haiti senang sekaligus sedih saat ini. Dia senang dengan pencapaian Zhang Tai, dan sedih atas perbuatan yang dilakukan ketiga pemuda yang berlutut di depannya. Ketiga pemuda itu adalah sepupu Zhang Tai. Semua tamu memperhatikan mereka dalam diam. Pesta ulang tahun yang luar biasa. Sungguh tikungan dan tikungan yang tajam. Drama yang luar biasa. Tuan Hakim Kota Laut Emas memperhatikan ketiga pemuda itu dengan tatapan menjijikkan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Klarifikasi sesegera mungkin. Jika kamu berkolusi dengan iblis dan asosiasi mata tiga, jika terjadi kepahitan dari kulitmu. Kalau tidak, setelah kamu memakai belenggu, kamu akan tahu betapa ketatnya hukuman pidana di pavilion hukum pidana. Ah, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang setan dan asosiasi mata tiga. Pria bernama Juntao meratap sedih sambil meneteskan air mata dan ingus dan bersujud terus-menerus seperti menumbuk bawang putih dalam lesung. Kami baru saja mengetahui bahwa Wang Putri memiliki kesan yang baik tentang Zhang Tai, kami iri padanya, oleh karena itu, kami menyusun rencana untuk membuatnya malu. Saya mendengar nenek saya mengatakan bahwa Zhang Tai ditangkap oleh setan ketika dia berada di teater operasi Selne yang membuat saya kakek sangat mengkhawatirkannya, oleh karena itu. Kami ingin menyerangnya berdasarkan hal ini. Zhang Tai bertarung demi istana Huaiyuan dan manusia di teater operasi Selne dengan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Jika kamu tidak menghargai dan menghormatinya, kamu tidak bermurah hati, sebagai sepupu, kamu ingin merusak reputasinya dengan menyebarkan rumor, kamu bahkan tidak benar. Kamu bahkan tidak bisa menandingi anjing atau babi. Tak tahu malu, setelah mengatakan ini, Hakim Agung melambaikan lengan bajunya, singkirkan. Ketiga pemuda itu meratap dan memohon pada kakek dan neneknya. Namun, para prajurit berpakaian hitam itu mengabaikannya dan langsung menarik mereka pergi dengan memegang tangan mereka. Berdasarkan komentar dari Lord Judge, ketiga pemuda tersebut mungkin tidak akan bisa bertahan kembali. Tunggu sebentar, Zhang Tai akhirnya mengucapkannya pada saat kritis. Setelah mendengar suara Zhang Tai, sang hakim berbalik. Saat dia menyadari cincin di jari Zhang Tai, tatapannya berubah penuh hormat. Yang mulia hakim, sekarang kejadian ini telah diklarifikasi, kami tahu ini tidak ada hubungannya dengan setan dan asosiasi mata tiga. Tolong jangan bawa mereka pergi. Karena klan Zhang memiliki begitu banyak junior, mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Meskipun mereka jahat dan tidak patuh. Mohon maafkan mereka kali ini demi wajah klan Zhang. Setelah mendengar bujukan Zhang Tai, semua orang tercengang oleh kefasihan dan pandangannya, karena hakim sudah mengambil keputusan. Bagaimana Zhang Tai bisa bernegosiasi dengannya? Tuan Hakim Kota Laut Emas tidak semudah itu. Bukankah Zhang Tai sudah melihat tatapan patuh orang lain? Apa yang membuat semua orang lebih terkejut adalah bahwa hakim penguasa Kota Laut Emas mulai mempertimbangkannya dengan hati-hati setelah bujukan Zhang Tai. Setelah terdiam selama beberapa detik, Hakim Agung Kota Laut Emas menjawab, ketiga bastard itu tidak baik hati dan tidak benar. Meskipun mereka tidak pantas mati, mereka harus menderita hukuman pidana. Sekarang, Anda mohon maafkan saya tidak akan mengambilnya. Namun, Istana Huaiyuan memiliki undang-undang dan peraturan yang ketat. Jika orang-orang seperti itu tidak dihukum berat, sulit untuk meyakinkan masyarakat. Setelah mengatakan itu, Tuan Hakim melirik lagi ke arah ketiga pemuda itu, mulai hari ini. Kalian bertiga tidak bisa menjadi pejabat pemerintah di Istana Huaiyuan selama sisa hidup kalian. Selain itu, semua perlakuan yang diberikan Istana Huaiyuan kepada junior klan Zhang akan dibatalkan. Mulai hari ini, jika kamu berani melanggar hukum Istana Huaiyuan, kamu akan menerima hukuman 10 kali lebih berat menurut hukum klan. Semua hukuman di atas sangat berat. Dengan hukuman pertama, ketiga pemuda tersebut tidak akan pernah bisa mengambil posisi klan apapun di kemudian hari. Sedangkan untuk hukuman kedua, meskipun mereka miskin dan kelaparan di masa depan, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan bantuan apapun dari Istana Huaiyuan. Hukuman ketiga lebih mengerikan, jika mereka melanggar hukum klan di masa depan. Mereka harus menghadapi hukuman 10 kali lebih berat daripada yang ditanggung orang lain. Artinya, ketika orang lain yang melakukan kesalahan yang sama dipukul 2 kali, mereka harus dipukul 20 kali. Ketika orang lain yang melanggar hukum yang sama dijebloskan ke penjara 10 tahun, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara 100 tahun, ketika yang lain hanya mendapat memar. Kepala mereka akan dipenggal. Terima kasih atas pengampunanmu, Tuan Hakim. Zhang Tai memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya di depan dadanya ke arah Hakim Tuan. Terima kasih kembali. Tuan Hakim langsung minggir karena sopan santun. Saat melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir mengangkat alis mereka sekali lagi. Meskipun tidak ada yang menyambut sosok sebesar itu ketika dia masuk, mereka tidak berani berdiam diri di jamuan makan ketika dia pergi. Semua tokoh berpengaruh melihat Tuan Hakim keluar dari ruang perjamuan.
Saat Hakim Tuan pergi, 100-200 orang di perjamuan itu mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di rumah tua Zhang lebih lama lagi, dia juga kehilangan minat untuk tinggal di sini. Zhang Su memperhatikan Zhang Tai ketika dia ingin mengatakan sesuatu, namun, dia akhirnya tidak mengatakannya. Zhang Su juga takut dengan kata-kata Tuan Hakim. Sepupu, hari yang mengecewakan, aku akan mengajakmu minum nanti. Zhang Tai tersenyum. Merasakan niat Zhang Tai untuk pergi, Zhang Su mengangguk sambil menghela nafas. Zhang Tai kemudian mendatangi Zhang Haiti dan berkata, dibandingkan dengan wajah orang-orang itu, wajah Zhang lebih penting. Orang tua itu juga mengangguk. Setelah terdiam beberapa detik, dia bertanya, benarkah yang dikatakan Hakim Tuan tentang Anda? Zhang Tai tersenyum sambil mengangguk. Mata Zhang Haiti langsung memerah. Jaga dirimu baik-baik kakek. Aku harus pergi sekarang. Aku akan kembali menemuimu. Mau kemana? Aku akan minta seseorang mengantarmu ke sana. Orang tua itu tahu bahwa Zhang Tai tidak ingin tinggal di sana ketika dia berbalik dan menyuruh pramugara menyiapkan mobil untuk Zhang Tai. Tidak dibutuhkan. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai melirik Wang Sina sambil membuka matanya lebar-lebar sambil tersenyum rumit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melangkah ke cahaya bintang. Dengan satu langkah lagi, dia telah mencapai ketinggian ratusan meter. Tak lama setelah itu, dia melesat seperti meteor yang berkilauan di depan publik. Semua orang dari klan Zhang dan semua tamu tercengang ketika mereka mengangkat kepala dan menyaksikan Zhang Tai terbang dengan mulut terbuka lebar. Ketika Zhang Haiti menyadari apa yang terjadi, dia dikelilingi oleh para tamu sementara mereka semua memandangnya dengan lebih bersemangat dan penuh hormat. Pada saat itu, semua orang mengerti apa arti dari pernyataan bakat nomor 1 di generasi muda dari 6 klan utama di negara Jinyun dan pilar istana Huaiyuan Ksatria. Hanya seorang ksatria yang dapat menikmati komentar seperti itu. Semua orang kemudian membungkuk ke tanah ke arah Zhang Haiti, selamat atas kemunculan naga. Menurut tradisi Hua, jika seseorang dalam suatu klan dipromosikan menjadi seorang ksatria, itu disebut penampilan naga. Jika seekor naga muncul dalam sebuah keluarga, keluarga ini akan mampu menaklukkan seluruh dunia. Kemunculan naga adalah peristiwa paling penting dan membahagiakan dalam keluarga Hua. Begitu pula dengan istana Huaiyuan. Dengan satu ksatria lagi, mereka harus merayakannya dengan mengadakan upacara cakra bergilir, meskipun itu adalah klan besar di kota Laut Golen. Zhang Su mengangkat kepalanya dan mengamati ke arah mana Zhang Tai menghilang selama beberapa saat. Sementara ucapan selamat berdengung samar di benaknya seperti gema yang melayang dari cakrawala. Zhang Su sangat arogan terhadap basis budidayanya sendiri. Jika Zhang Tai adalah LV11 atau LV12, Zhang Su mungkin iri padanya, namun, Zhang Su terpesona olehnya saat ini. Jika bukan seorang kultivator sejati, orang tidak akan pernah tahu tentang teror dan kekuatan para ksatria. Semakin tinggi level kultivator, semakin dalam dia memahami apa yang dimaksud dengan melangkah ke dalam kehampaan. Aku punya sepupu yang seorang ksatria? Zhang Su merasa tidak masuk akal alih-alih ekstasi ketika keinginan ini muncul di benaknya. Setelah beberapa menit, Zhang Tai telah memasuki wilayah udara di atas wilayah laut dalam. Tak lama setelah itu, dia langsung terjun ke laut seperti meteor. Setelah itu, dia mulai menembus air laut seperti gelembung cahaya secepat sambaran petir menuju hutan belantara es dan salju. Kastil Besi Hitam Bab 723, Balas Dendam di Pulau Ular Setan. Zhang Tai sekali lagi melanggar batas kemampuannya dalam air laut. Kekuatan pendorong Zhang Tai di dalam air laut dihasilkan oleh reaksi yang disebabkan oleh efek vakum ketika air laut disedot ke dalam kastil besi hitam. Oleh karena itu, ia menyesuaikannya dengan energi spiritualnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Zhang Tai tiba di Kepulauan Ewentra melalui laut untuk pertama kalinya. Dia menembus perairan sejauh 10.000 mil dalam 3 hari dengan bantuan kastil besi hitam dan arus laut. Pada saat itu, kecepatan Zhang Tai dibatasi oleh daya dukungnya terhadap gesekan yang disebabkan oleh aliran air. Karena adanya gesekan dan tekanan air, Zhang Tai bahkan bisa mendapatkan buah berbadan besi dalam perjalanannya. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai bisa mengendalikan terowongan hisap ruang Castle of Black Iron dengan lebih baik melalui hati kesatrianya. Daya dukungnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Selain itu, Zhang Tai memiliki tubuh kedap air, yang dengannya dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dalam air. Dilindungi oleh Battle Key, terutama dengan efek rune yang bergerak cepat, dia bergerak lebih cepat daripada kecepatan terbangnya di dalam air. Itu adalah kecepatan terbesar yang bisa dilakukan tubuh Zhang Tai di dalam air ketika ki pertempuran pelindung dan daya dukung fisik Zhang Tai menghadapi tantangan dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak pernah dibayangkan Zhang Tai sebelumnya. Tantangan dan stres ini datang dari gelembung-gelembung kecil yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Ketika Zhang Tai mencapai kecepatan tertentu di dalam air, banyak gelembung tak kasat mata muncul di permukaan gesekan antara tubuhnya dan air laut karena perbedaan tekanan sebelum dan sesudah tubuhnya.
Mereka terbentuk dan hancur dalam hitungan detik, sehingga menimbulkan dampak yang besar pada tubuh Zhang Tai. Ketika gelembung-gelembung itu pecah, maka secara bersamaan akan menimbulkan kekuatan tumbukan yang besar dan jet makro bersuhu tinggi, yang mengikis pertempuran pelindung Zhang Tai seperti panah air dan palu dengan suara frekuensi tinggi yang padat. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa seperti terbang di tengah rentetan tembakan. Setelah fenomena seperti itu muncul beberapa kali, Zhang Tai menyadari bahwa saat dia mencapai kecepatan tertentu di dalam air, dia akan menghadapi fenomena aneh tersebut. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Heller alasannya. Heller, ada apa? Kenapa ada begitu banyak gelembung penghancur di sekitarku saat aku mencapai kecepatan tertentu? Itu karena fenomena kavitasi dan efek kavitasi yang disebabkan oleh gesekan antara tubuhmu dan air laut. Heller menjelaskannya secara singkat kepada Zhang Tai. Fenomena kavitasi dan efek kavitasi? Zhang Tai menjadi semakin bingung. Fenomena kavitasi merupakan fenomena fisika. Ketika tekanan parsial di dalam zat cair turun hingga tekanan uap jenuh zat cair, maka akan terbentuk banyak gelembung, mengembang dan pecah di dalam zat cair atau pada permukaan antara zat cair dan zat padat. Proses kavitasi, gelembung akan terbentuk, mengembang dan pecah dengan cepat, menyebabkan gelombang kejut atau jet mikro berkecepatan tinggi, pelepasan panas, kebisingan dan efek erosi, yang disebut efek kavitasi. Tuan Kastil, Anda dapat melihat dayungnya dari kapal angkatan laut. Jejak erosi yang terlihat pada dayung tua kapal angkatan laut disebabkan oleh kavitasi melalui gesekan antara dayung dan air laut. Kemunculan dan hilangnya gelembung tak kasat mata, itu dapat menyebabkan gelombang kejut yang tajam, jet mikro, suhu tinggi, dan efek korosif. Zhang Tai terkejut. Bukankah ini efek dari pertempuran Qi yang paling merusak? Jika pertempuran Qi Ksatria bisa memiliki efek seperti itu akan menjadi 10 kali lebih merusak. Saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam air, Zhang Tai terus merasakan dan memahami bagaimana gelembung tak kasat mata itu muncul dengan kesadaran kesatrianya. Saat ini, kecepatan gerak Zhang Tai di air laut hampir 3 kali lipat kecepatan navigasinya di udara, yaitu hampir 600 meter per detik. Artinya, dia bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 2100 mil per jam di air laut. Terakhir kali, Zhang Tai membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba di Kepulauan Ewentra dari daerah pesisir terdekat di prefektur Huaiyuan. Kali ini, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Lautan luas adalah jurang maut bagi orang lain. Namun, itu adalah jalan raya dan jalan tol super yang pernah diimpikannya bagi Zhang Tai. Di langit, dia harus mengonsumsi Battle Key. Namun, di lautan, dia hanya perlu membuka terowongan penghisap ruang di Castle of Black Iron yang sederhana dan menghemat waktu. Dengan percikan, Zhang Tai terbang keluar dari permukaan laut yang berkilauan dan mencapai ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Setelah itu, dia mengeluarkan kompas dan memastikan lokasinya dengan bintang. Setelah mengingat peta wilayah laut Kepulauan Ewentra, dia terbang ke arah tenggara. Tujuan pertama Zhang Tai adalah Pulau Ular Setan. Sudah waktunya mengakhiri permusuhan antara aku dan Pulau Ular Iblis, ketika para bangsawan di Pulau Ular Iblis mengirim orang untuk membunuhku. Mereka mungkin tidak mengira aku bisa kembali untuk membalas dendam secepat itu. Orang-orang di Pulau Ular Iblis adalah target utama Zhang Tai dalam perjalanan kembali ke hutan belantara es dan sebenarnya, dia berbuat baik untuk Kepulauan Ewentra dengan membunuh para bajingan itu. Selain itu, dia bisa mendapatkan buah baru sebagai hadiah dan lebih meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin akan mentransfer perbendaharaan orang-orang di pulau itu ke kastil besi hitam. Kesempatan yang langka, Zhang Tai terbang tinggi. Oleh karena itu, orang-orang di laut hampir tidak dapat melihatnya. Dalam penerbangan, Zhang Tai mengubah penampilannya menjadi Peter Hamplester. Tentu saja Peter Hamplester yang ini tidak akan pernah sama seperti 5 tahun yang lalu. Meskipun penampilan Zhang Tai sendiri tetap tidak berubah selama 5 tahun ini. Jika Peter Hamplester juga tetap tidak berubah dalam penampilannya, maka segera setelah upacara rotasi cakra, status aslinya akan terungkap. Dua ksatria muda terkenal seperti itu, setelah dibandingkan satu sama lain, akan mengungkap celahnya, bahkan jika mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari satu sama lain. Syukurlah, Peter berkulit putih, terlihat kuat dan dewasa. Heller, bantu aku, tolong tunjukkan padaku tampang Peter di usia 21 tahun. Periode 16-21 merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan terpenting seseorang. Pada masa ini, penampilan seseorang akan dipengaruhi oleh banyak aspek seperti lingkungan, mentalitas, kebiasaan hidup, dan penampilan seseorang akan sangat berubah pada masa ini. 5-6 tahun. Tampilan mana yang kamu inginkan? Kata Heller dalam benak Zhang Tai. Ah, apakah itu nyata? Tentu saja, jika seorang pemuda melakukan masturbasi pada usia 15-21 tahun selama 7 tahun, dia akan terlihat sangat tidak senonoh meskipun sebelumnya dia terlihat tampan.
Namun, jika seseorang yang berpenampilan rata-rata selalu hidup dalam lingkungan yang bahagia dan sehat serta berkompromi dengan segalanya, dia juga akan sangat tampan. Masturbasi akan membuat orang menjadi jelek, sedangkan cuaca cerah akan membuat orang menjadi cantik. Penampilan yang mana yang kamu inginkan? Saat mendengar kata masturbasi dari Heller, Zhang Tai merasa malu. Ketika dia mengingat kembali penampilan Heller yang sama tampannya dengan Apollo, terlintas di benaknya, lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya jelek, buat saja aku terlihat tampan. Misalkan aku hidup 5 tahun di lingkungan terbaik, jangan biarkan orang-orang familiar itu gagal mengenaliku. Tidak masalah, kamu akan mempertahankan pesona dan bentuk wajahmu saat ini. Aku berjanji orang-orang yang familiar itu masih bisa mengenalimu saat mereka melihatmu. Setelah terdiam beberapa saat, Heller menambahkan, saya ingin Anda memastikannya sekali lagi. Apakah Anda menginginkan perubahan terbaik pada penampilan Anda atau tidak? Iya, perubahan terbaik, Zhang Tai membenarkan. Baiklah, silakan picu garis keturunan pengubah tubuh Anda. Saya akan langsung memproyeksikan modul seluler itu ke dalam garis keturunan pengubah tubuh Anda sehingga Anda dapat mengubah penampilan Anda secara otomatis. Nanti, modul itu akan berubah menuju tampilan terbaik seiring berjalannya waktu. Jangan khawatir. Bagus. Zhang Tai kemudian memicu energi spiritualnya dan garis keturunan yang mengubah tubuh ketika dia merasakan Heller memproyeksikan modul ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, penampilan dan bentuk tubuhnya berangsur-angsur berubah secara halus. Zhang Tai tidak tahu bagaimana penampilannya sekarang, namun, dia yakin Heller tidak akan menipunya. Hanya setelah lebih dari 1 jam, Zhang Tai telah melihat sebuah pulau di permukaan laut di kejauhan. Pulau ini mencakup lebih dari 200 mil persegi. Zhang Tai melihat gunung berapi yang memancarkan cahaya dan mengeluarkan asap hitam di pulau itu. Asap hitam membuat sebagian besar langit di atas pulau menjadi gelap. Selain itu, Zhang Tai melihat sejumlah besar magma menyembur keluar dari laut di dekatnya, sementara uapnya mengubah permukaan laut di sekitarnya menjadi lautan yang mengepul. Yang tampak seperti laut berkabut tempat ia pernah bercocok tanam. Kastil besi hitam bab 724 pembersihan. Zhang Tai perlahan menjauhkan tangannya dari antek di Pulau Ular Iblis. Saat dia melonggarkan cengkeramannya, mayat itu jatuh ke tanah di pos penjagaan yang tersembunyi. Zhang Tai tidak menyangka bahwa Pulau Ular Iblis sekecil itu bisa dijaga dengan sangat ketat. Ada pos pengamatan di banyak tempat di Pulau Ular Setan. Saat orang asing ditemukan, pos pengamatan akan mengirimkan peringatan. Jika Zhang Tai bukan seorang ksatria, maka pos pengamatan ini mungkin akan berperan ketika mereka menemukan Zhang Tai, namun sebagai seorang ksatria, saat Zhang Tai berada di dekat Pulau Ular Iblis, dia menemukan pos pengamatan di tepi laut. Zhang Tai kemudian menyapu semuanya seperti menepuk-nepuk lalat. Tak lama setelah itu, dia bahkan membaca ingatan para antek itu menggunakan metode rahasia kuil jiwa berdarah. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, keterampilan menangkap jiwa Zhang Tai telah memasuki tingkat tertinggi. Dia bisa membaca ingatan orang dengan mudah dengan efisiensi 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam sepersekian detik, dia bisa membaca sekilas ingatan terkini seseorang. Setelah berkeliling di Pulau Ular Iblis, Zhang Tai diam-diam membersihkan semua pos pengamatan yang tersembunyi. Dia kemudian melangkah menuju suatu tempat di dekat gunung berapi. Zhang Tai sedikit terkejut saat membaca ingatan antek-antek itu. Saat ini, hanya ada beberapa orang di Pulau Ular Iblis. Beruskan, bos Pulau Ular Iblis diam-diam meninggalkan Pulau Ular Iblis bersama sejumlah besar bawahannya 2 hari yang lalu. Para antek yang tersisa di pulau itu tidak tahu kemana Beruskan pergi. Hanya ada satu petarung meja bundar di sarang mereka. Zhang Tai segera menemukan sarang para petarung meja bundar itu. Itu berada di lembah di tengah Pulau Ular Iblis. Ada banyak gua di lembah, tempat tinggal orang-orang di Pulau Ular Iblis. Zhang Tai segera tiba di pintu masuk lembah itu dengan kecepatan 100 meter per langkah. Zhang Tai tidak menyembunyikan dirinya, sebaliknya, dia langsung masuk ke dalam. Sebuah baut ditembakkan ke arah Zhang Tai dari semak belukar. Zhang Tai hanya menunjuk ke arah baut itu sementara ki pertempuran yang mengerikan muncul, menghancurkan baut itu menjadi beberapa bagian dan memasuki semak belukar dengan cara yang lebih ganas. Akibatnya, antek itu meledak menjadi kabut berdarah. Zhang Tai baru saja berjalan ke dalam lembah sambil menunjuk pada semua orang yang dilihatnya, 1 poin untuk 1 kehidupan. Setelah Zhang Tai memasuki lembah selama setengah menit, peluit nyaring bergema di lembah. Peluit itu berasal dari sebuah pohon yang jaraknya lebih dari 300 meter dari Zhang Tai. Setelah peluit berbunyi, Zhang Tai melemparkan koin tembaga ke arah pesuruh dengan lampu kuning. Sebelum antek itu melompat dari pohon, kepalanya telah diledakkan. Yang lebih nyaring dari peluit adalah ledakan sonik yang disebabkan oleh terbangnya koin tembaga. Setelah meledakkan kepala antek itu, koin tembaga menembus batang berdiameter 2 meter, meninggalkan lubang kecil di atasnya. Saat fajar menyingsing, saat peluit nyaring dan dentuman sonik berikutnya terdengar membuat seluruh lembah terguncang.
Banyak orang keluar dari gua mereka hanya dengan pakaian dalam dan senjata di tangan. Musuh, para antek yang terbangun langsung berseru di lembah. Dengan setumpuk koin tembaga di tangannya, Zhang Tai terus berjalan ke depan, menyebabkan suara gemerincing. Untuk para bajingan di Pulau Ular Iblis ini, karena sekarang mereka sangat menyukai uang, cukup penuhi saja permintaan mereka, 1 koin tembaga untuk 1 kehidupan. Ini adalah perdagangan yang adil. Jika mereka tidak menginginkannya, paksa saja mereka untuk melakukannya. Lagi pula, para bajingan ini sudah terbiasa melakukan itu. Zhang Tai berpikir. Setelah menguasai penggunaan 2 senjata tersembunyi, jaring surga dan 1000 jari dan berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai bisa menggunakan benda apapun sebagai senjata yang menakutkan. Koin tembaga itu hampir seperti baut telapak tangannya. Setelah tiba di tempat yang luas di lembah, Zhang Tai hanya menunggu di sana dengan sabar sambil menjentikkan koin tembaganya. Suara renyah koin tembaga itu seperti sihir yang menarik semua orang keluar dari gua mereka. Gemerincing koin tembaga harus pelan. Namun, di tangan Zhang Tai, suara itu bergema di seluruh lembah dengan ritme yang aneh. Bahkan orang-orang licik yang ingin bersembunyi di gua terlebih dahulu tidak tahan untuk segera keluar dari sarangnya dengan senjata di tangan. Hanya setelah 2 menit, Zhang Tai telah dikepung oleh orang-orang dalam jarak 50 meter. Setelah merasakan bahwa semua orang telah tiba, Zhang Tai menghentikan metode rahasia kuil jiwa berdarah yang memiliki fungsi manipulasi mental yang kuat. Semua orang di Pulau Ular Iblis menatap Zhang Tai dengan tatapan garang. Pada saat ini, bahkan orang-orang licik di antara mereka telah lupa bagaimana mereka bergegas keluar. Pada saat ini, seorang pria dengan tangan palsu, yang tidak memiliki telinga, keluar dari kerumunan. Saat melihat penampilannya yang buruk, Zhang Tai menyeringai. Itu adalah Bonnie, seorang petarung meja bundar di Pulau Ular Iblis yang 1 tangan dan 1 telinganya dipotong oleh Zhang Tai di Kastil Biru Angkatan Laut. Mata Bonnie menjadi berdarah. Mengingat baunya, dia pasti baru saja meminum minuman keras. Pada awalnya, matanya bingung saat melihat Zhang Tai. Namun, dia tiba-tiba melontarkan matanya sambil berseru, "Peter." Bonnie tidak akan pernah melupakan pria tepat di depannya ini. Zhang Tai menjadi yakin, sekarang orang ini mengenaliku, itu berarti orang lain juga bisa mengenali saya. Tidak masalah jika saya kembali ke hutan belantara es dan salju, hehe. Lama tidak bertemu, Zhang Tai menyapa Bonnie dengan ramah dan penuh semangat seperti melihat seorang teman lama. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah terbiasa makan dengan 1 tangan selama ini? Sudut mata Bonnie berkedut ketika kata-kata Zhang Tai mengingatkannya pada kenangan menyedihkan yang bagaikan jarum beracun. Panggil semua orang yang kamu bawa dari hutan belantara es dan salju. Aku tidak menyangka bahwa hutan belantara es dan salju dapat menghancurkan perjanjian yang telah mereka buat dengan Kepulauan Ewentra. Sekarang, karena kekuatan hutan belantara es dan salju telah menyerbu Kepulauan Ewentra, kamu tunggu saja perangnya. Ucap Bonnie sambil melirik ke arah lembah dengan intens seperti takut ada yang tiba-tiba melompat keluar entah dari mana. Setelah mendengar seorang bandit berbicara tentang kredibilitas dengannya, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Saya biasanya diberitahu bahwa ketika seseorang selalu menggunakan tangan kirinya, dia akan jauh lebih pintar. Tampaknya benar. Apakah menurut Anda saya memerlukan bantuan dari hutan belantara es dan salju? Kamu sendirian? Bonnie melihat sekeliling sekali lagi. Ya, sebuah flir langsung muncul di wajah Bonnie. 5 tahun yang lalu, Peter ini sedikit lebih tajam dariku di Navi Blue Castle. Saya sudah lama dipromosikan ke LV10 sekarang. Selain itu, saya memiliki lebih dari 300 saudara laki-laki di Pulau Ular Setan. Sekarang kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi permintaanmu. Bunuh dia! Bonnie langsung meraung. Semua antek di Pulau Ular Iblis kemudian bergegas menuju Zhang Tai dengan seruan perang. Bonnie sendiri kemudian bergerak mundur. Bahkan di wilayah operasi Selne, aku membunuh begitu banyak orang dengan mudah, apalagi sekarang. Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil segera membuang tumpukan koin tembaga tersebut. Dengan ledakan sonik yang tajam, jaring besar yang terjalin dengan cahaya yang dibentuk oleh koin tembaga itu langsung menyebar ke segala arah jaring surga. Jaring surga milik Zhang Tai mengandung kekuatan khusus dalam garis keturunan leluhurnya, yang jauh lebih kuat daripada yang tercatat dalam buku rahasia. Selain itu, jaring surga miliknya mengalami banyak perubahan. Langkah ini sangat efektif untuk tawuran massal. Sedangkan untuk antek-antek seperti itu, level pertarungan tertingginya adalah LV9, tentu saja mereka harus mati. Dalam sepersekian detik, semua antek yang bergegas maju telah ditembus oleh setidaknya 4 koin tembaga. Dalam waktu kurang dari setengah detik sejak panggilan pertempuran dimulai, ketenangan sudah pulih. Sebuah koin tembaga menembus dada Bonnie dari punggungnya. Bonnie, yang mundur ke belakang, langsung berhenti saat dia berlutut dan menyemburkan darah dengan paksa. Sebagai seorang pejuang yang kuat, ia memiliki vitalitas yang lebih besar dibandingkan rakyat jelata. Bonnie tidak langsung mati.
Namun, dia tidak dapat memikirkan bagaimana dia ditembak oleh seseorang dari punggungnya menggunakan senjata tersembunyi. Peter jelas berdiri di depannya. Sambil melebarkan matanya, dia melihat semua lampu kuning kembali ke tangan Peter setelah membersihkan semua orang tanpa menjatuhkan darah. Peter hanya mengayunkannya di tangan, menyebabkan suara renyah lainnya. Tampaknya Peter baru saja melakukan sihir karena semua kekuatan tempur di Pulau Ular Iblis telah menghilang. Kamu, Geni, kesatria. Bonnie menyadarinya, namun, semuanya sudah terlambat. Zhang Tai berjalan ke sana sambil menekankan tangannya ke kepala Bonnie. Bonnie kemudian merasa bahwa dia mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya ketika sebuah kekuatan membuka otaknya dan menarik ingatannya begitu cepat sehingga Bonnie merasa kepalanya akan meledak. Mata petarung meja bundar itu penuh ketakutan sementara seluruh tubuhnya gemetar. Beberapa detik kemudian, kepala Bonnie meledak. Zhang Tai kemudian mengembalikan tangannya dengan pandangan jauh. Dia akhirnya tahu kemana Brusken pergi. Di dalam perbendaharaan rahasia Pulau Ular Iblis, terdapat kotak-kotak besar berisi koin emas, mutiara dan permata serta beberapa barang berharga lainnya. Semua ini dijarah oleh para bajingan di Pulau Ular Iblis tahun ini. Perbendaharaan itu disembunyikan dengan hati-hati di gua Kares yang mirip labirin di lembah. Itu adalah tempat yang alami. Orang asing lainnya mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah berkeliaran di terowongan itu selama beberapa hari. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Zhang Tai. Dia mengingat lokasinya ketika dia membaca ingatan Bonnie. Karena ada begitu banyak barang berharga di perbendaharaan, Zhang Tai langsung memindahkan semuanya ke kastil besi hitam tanpa menghitungnya. Ada juga bom minyak tanah dan gel yang mudah terbakar yang digunakan untuk pertempuran laut di perbendaharaan. Setelah memindahkan sebagian besar bom yang mudah terbakar dengan minyak tanah dan gel ke dalam kastil besi hitam, Zhang Tai membakar sarang para bandit tersebut menggunakan sisa bom yang mudah terbakar dengan minyak tanah dan gel. Di tengah kobaran api, Zhang Tai terbang dari Pulau Ular Iblis dan menyelam ke laut. Setelah itu, dia langsung meningkatkan kecepatannya hingga di atas 2000 mil per jam. Brusken telah pergi ke Pulau Bintang dan Bulan, yang dulunya merupakan wilayah Sage Pedang Bintang dan Bulan yang terkenal di seluruh Kepulauan Ewentra. Kastil Besi Hitam Bab 725, Pilar Jatuh. Di antara ratusan pulau di Kepulauan Ewentra, Pulau Bintang dan Bulan bukanlah yang terbesar. Namun, itu adalah yang paling terkenal. Karena satu-satunya ksatria di Kepulauan Ewentra pernah datang dari pulau ini Samaran, petapa pedang bintang dan bulan. Samaran adalah kebanggaan seluruh Kepulauan Ewentra. Karena ia pernah tinggal di sana, pulau itu berganti nama menjadi Pulau Bintang dan Bulan. Selain itu, sekolah ilmu pedang terbesar di Kepulauan Ewentra didirikan di pulau ini Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan. Dahulu kala, semua pembangkit tenaga listrik di Kepulauan Ewentra bangga menggunakan pedang. Samaran mendirikan sekolah ilmu pedang di Pulau Bintang dan Bulan. Di masa kejayaan sekolah, petapa pedang bintang dan bulan memiliki puluhan ribu murid, ketika seluruh Pulau Bintang dan Bulan menjadi tanah suci pengerjaan di Kepulauan Ewentra. Namun demikian, semua kecemerlangan itu berakhir dengan kematian Samaran demi bintang dewa. Pada awalnya, tak seorang pun di Kepulauan Ewentra percaya bahwa petapa pedang bintang dan bulan akan kehilangan nyawanya karena mereka semua mengira itu hanya rumor yang dibuat oleh seseorang. Namun, ketika tidak ada pesan tentang Samaran dari hutan belantara es dan salju dalam 3 tahun, rumor tersebut lambat laun menjadi kenyataan. Akibatnya, seluruh Pulau Bintang dan Bulan perlahan layu. Keturunan seorang ksatria tidak ditakdirkan untuk menjadi ksatria, tidak ada murid seorang ksatria yang ditakdirkan menjadi ksatria. Tanpa seorang ksatria sebagai pilarnya, seluruh sekolah ilmu pedang bintang dan bulan runtuh seketika. Para pemuda yang datang ke Pulau Bintang dan Bulan dari seluruh Kepulauan Ewentra 2 tahun lalu juga pergi dalam jumlah besar. Hasilnya, masa kejayaan ilmu pedang bintang dan bulan berlangsung selamanya. 1 tahun yang lalu, ilmu pedang bintang dan bulan pecah menjadi konflik internal dan terpecah menjadi beberapa bagian. Akibatnya, beberapa murid Samaran yang baik meninggalkan Pulau Bintang dan Bulan dan mulai mendirikan sekolah ilmu pedang mereka sendiri di seluruh Kepulauan Ewentra saat mereka menyatakan untuk mendapatkan pengetahuan sejati tentang petapa pedang bintang dan bulan. Sejak ilmu pedang bintang dan bulan pecah menjadi konflik internal dan terpecah menjadi beberapa bagian. Hanya anggota klan Samaran dan beberapa murid yang tersisa mempertahankan sekolah ilmu pedang bintang dan bulan di Pulau Bintang dan Bulan. Akibatnya, sekolah ilmu pedang bintang dan bulan runtuh total. Sebelum fajar tanggal 25 September, 3 kapal besar yang gelap gulita diam-diam melaju ke pelabuhan Pulau Bintang dan Bulan di senja hari. Melihat kapal-kapal tersebut, petugas bea cukai yang sudah lama tidak menemukan hasil, langsung bangkit dari tempat tidur di kantor pajak pelabuhan dan segera mengenakan pakaian seragamnya. Setelah membersihkan wajahnya dengan air dengan santai, ia membangunkan polisi pajak tersebut dengan menendang mereka. Tak lama setelah itu, rombongan orang tersebut buru-buru sampai di pelabuhan dan menaiki kapal untuk memeriksa dan memungut pajak.
Selain gudang barang, perhatikan juga kabin tempat berlabuh para pelaut. Para pelaut itu selalu menyembunyikan tembakau dan rempah-rempah di bawah tempat tidur mereka. Apapun yang kalian dapat, sita semuanya. Saat dia menaiki satu kapal, petugas bea cukai yang berat badannya turun 10 kg selama 2 tahun terakhir mendapatkan kembali lingkaran cahayanya. Dia sedang memikirkan berapa banyak hasil yang bisa dia temukan kali ini sehingga dia tidak menyadari bahwa para pelaut ini berbeda dari sebelumnya. Penampilan para pelaut ini penuh dengan olok-olok dan kekejaman. Polisi pajak itu juga menggosok-gosok telapak tangan dan tangan. Segera setelah mereka mendengar perintah dari petugas bea cukai mereka bergegas masuk ke dalam kabin. "Kapten, di mana kaptenmu? Keluar. Saya akan memeriksa buku catatan Anda." Berdiri di geladak, petugas bea cukai memerintahkan sambil mengangkat kepalanya ke arah langit. Namun, kaptennya tidak keluar, sebaliknya, beberapa benda bulat meluncur keluar dari kabin dan mencapai kaki petugas bea cukai. Sambil menundukkan kepala, petugas bea cukai melihat kepala polisi pajak yang matanya terbuka lebar karena ketakutan yang besar. Petugas bea cukai langsung merasa kedinginan di sela-sela kakinya karena celananya terlepas. Saat itu, seorang pria berkacamata hitam dengan ki yang menakutkan keluar dari kabin yang gelap gulita sambil menjambak rambut kepala polisi pajak yang masih menyemburkan darah. Darah kepala muncrat sampai ke petugas bea cukai yang terlalu takut untuk menggerakkan kakinya. "Anda petugas bea cukai?" Petugas bea cukai sangat ketakutan hingga giginya gemetar. Dia tidak berani mengeluarkan suara apapun di depan orang seperti itu, yang hampir menjadi kata sandi teror di Kepulauan Ewentra. "Kebetulan sekali, saya juga petugas bea cukai hari ini." Pria itu mengungkapkan senyuman yang menakutkan, "Tapi saya di sini untuk menyamakan kedudukan." Segera setelah kata-katanya, pria itu mengayunkan kepalanya dan menghantam kepala petugas bea cukai, meledakkan 2 kepala sekaligus. Akibatnya, otak dan darah muncrat ke geladak. Pria tersebut kemudian membuang rambutnya yang hanya tersangkut di tengkorak sebelum menendang jenazah petugas bea cukai tersebut ke laut. Setelah itu, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam dalam keadaan mabuk. Setelah beberapa detik, dia membuka matanya dan menyaksikan gunung di kejauhan dan kastil di puncak gunung ketika ki pembunuh berdarah melintas di matanya. "Saudara-saudara, nikmatilah. Kita punya 1 hari penuh untuk menikmatinya. Makan besar di Pulau Bintang dan Bulan." 3 kapal besar yang berlabuh di pelabuhan kemudian mengibarkan bendera kerangka ular iblis berdarah, yang menandakan bahwa mereka akan memulai penjarahan dan pembantaian. Di bawah kepemimpinan beberapa prajurit meja bundar. Lebih dari 1000 orang dengan penampilan garang dari Pulau Ular Iblis menganyam senjata mereka dan bergegas keluar dari 3 kapal besar sambil meratap dan melolong. Dalam hitungan detik, beberapa rumah di pelabuhan dan kota terbakar habis. Pada saat yang sama, tangisan dan ratapan sedih bergema di kota ini. Mendengar bel darurat berbunyi dari kastil di puncak gunung di kejauhan, Brusken menunjukkan seringai di wajah kurusnya. Dia kemudian bergegas menuju Gunung Pedang Sage di mana kastil itu berada bersama para petarung meja bundar lainnya dan tim pembunuh elit. Pulau Bintang dan Bulan luasnya kurang dari 100 mil persegi. Itu sebenarnya sedikit lebih kecil dari Pulau Ular Setan. Di seluruh daratan, hanya ada 1 pelabuhan dan 1 kota serta beberapa bangunan yang ditinggalkan oleh ilmu pedang bintang dan bulan di Gunung Pedang Sage. Total populasi penduduk pulau itu saat ini hanya sedikit lebih dari 30.000 orang. Dibandingkan masa kejayaannya, Pulau Bintang dan Bulan saat ini telah layu. Pada saat ini, Zhang Tai keluar dari lautan dan terbang mendekati air laut. Asap hitam yang membubung langsung ke langit menjadi koordinat terbaik Zhang Tai. Dalam sekejap mata, Zhang Tai telah tiba di pelabuhan. Saat menyaksikan kota ini dijarah dan dibantai, ki pembunuh melintas di mata Zhang Tai. Dia langsung terbang melintasi kota sambil melemparkan koin tembaganya satu demi satu, meledakkan sejumlah besar kepala bestart dalam sepersekian detik dalam jarak 500 meter. Penduduk di kota itu sangat kokoh. Mereka tidak menyerah begitu saja pada kesulitan, sebaliknya, mereka memilih untuk melawan. Di alun-alun kota, sekelompok pemuda sedang melawan ratusan bandit dari Pulau Ular Iblis dengan senjata. Karena terpengaruh oleh lingkungan hidup, semua pemuda di Pulau Bintang dan Bulan mengetahui ilmu pedang. Beberapa pemuda yang mempelajari ilmu pedang bintang dan bulan bahkan telah mencapai tingkat 9. Namun, di tengah kepungan para bandit yang dipimpin oleh seorang petarung meja bundar LV-10 dan 2 petarung meja bundar LV-9. Orang-orang ini hampir tidak dapat bertahan ketika para pemuda terus-menerus dibunuh. "Saudaraku, bunuh mereka. Kamu akan mendapatkan gadis-gadis di kota." Seorang petarung meja bundar LV-10 dari Pulau Ular Iblis berseru sambil melepaskan ki pertempuran di luar tubuhnya, menyebabkan petarung LV-9 yang berada beberapa meter jauhnya, menyemburkan darah dan terbang mundur. Semua bandit menggeram dengan marah. Saat melihat ini, Zhang Tai terbang ke sana. Ketika dia terbang di atas kotak yang berjarak 30 meter dari tanah,
dia melepaskan ratusan ki pertempuran tajam dengan 10 jarinya dalam sekejap mata, meledakkan semua bastard, antek-antek biasa. Atau petarung meja bundar LV9-10 menjadi sehte. Sebelum para pemuda menyadari apa yang terjadi, mereka melihat kepala semua bandit dari Pulau Ular Iblis diledakkan. Oleh karena itu, mereka membuka mulut lebar-lebar. Sword Sage, Lord Sword Sage akan kembali. Seorang pria pintar berseru ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat sosok samar terbang menuju Gunung Sword Sage di kejauhan. Ksatria, hanya seorang ksatria yang bisa memiliki kekuatan tempur sebesar itu. Karena tidak ada yang melihat dengan jelas siapa yang melakukannya sekarang, mereka semua mengira itu adalah samaran. Selain itu, siapa lagi yang akan datang ke Pulau Bintang dan Bulan selain Lord Sword Sage? Semangat para pemuda di kota segera meningkat ketika mereka merasakan kekuatan yang dapat mereka andalkan. Tak lama setelah itu, mereka meraung dan mulai membersihkan antek-antek Pulau Ular Iblis lainnya di kota. Menyaksikan totem pertempuran Ki yang muncul dari kastil di puncak gunung jauh, Zhang Tai langsung terbang menuju ke sana. Pada saat ini, suasana tragis menyelimuti Gunung Pedang Sage. Murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan terletak mulai dari kaki gunung hingga kastil bintang dan bulan di puncak gunung. Dengan kekuatan tempur yang kuat dari semangat pertempuran LV15. Fasilitas pertahanan dan tembok kota yang tinggi di kastil internal dan eksternal kastil bintang dan bulan sama rapuhnya dengan dekorasi. Hanya setelah setengah jam, semua celah kastil eksternal dan internal telah ditembus oleh bandit. Akibatnya, sejumlah besar murid klan Samaran dan Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan bertempur sampai mati. Ditutupi dengan plasma orang lain. Bruce Ken mengungkapkan senyuman tipis yang brutal saat dia memimpin sekelompok elit dari Pulau Ular Iblis dan mengepung mereka yang masih melawan ke dalam istana kastil internal Pulau Ular Iblis. Kastil Besi Hitam bab 726, Pedang Sage. Hahaha. Menonton adegan ini, Bruce Ken tidak bisa menahan tawa, yang bergema di seluruh kastil bintang dan bulan. Samaran, kamu pasti tidak membayangkan hari ini ketika kamu memaksaku ke Pulau Ular Iblis. Aku akan membunuh semua anggota keluarga laki-lakimu dan mengubah semua anggota keluarga perempuanmu menjadi budak seksku. Saat ini, ratusan anggota keluarga kurang mampu di Samaran sedang meratap sedih di istana. Di luar istana, ada lebih dari 200 orang sekolah ilmu pedang bintang dan bulan yang mempertahankan garis pertahanan terakhir dengan pedang panjang sambil berlumuran darah. Di mata Bruce Ken, orang-orang yang bertahan di luar istana hanyalah omong kosong karena satu-satunya jenderal pertempuran LV13 di sekolah ilmu pedang bintang dan bulan. Putra Samaran yang paling berbakat dan kepala sekolah ilmu pedang bintang dan bulan di Star dan Pulau Bulan saat ini, baru saja dibunuh olehnya. Setelah jenderal pertempuran LV13 itu, pembangkit tenaga listrik LV11 di Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan juga terbunuh. Level tertinggi di antara yang tersisa sekarang hanya LV9. Murid-murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan yang level tertingginya adalah LV9 bahkan tidak bisa melepaskan serangan ki pertempuran di luar tubuh, apalagi pedang ki. Meskipun mereka berjumlah sekitar 200 orang, mereka hanyalah semut di hadapan roh pertempuran tingkat 15. Bruce Ken merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ekspresi ketakutan para murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan yang sedang berjuang. Saat ini, Bruce Ken merasa seharusnya dia tidak membunuh putra Samaran secepat itu. Jika orang itu masih hidup, mungkin ada permainan bagus lainnya. Saat ini, meski Samaran tidak bisa melihatnya, lumayan juga diawasi oleh putranya. Bruce Ken tidak tahu bahwa Zhang Tai telah mendarat di Pulau Bintang dan Bulan. Perasaan semangat bertarung terhadap kesatria tidak akan pernah bisa menandingi perasaan seorang kesatria. Selain itu, Zhang Tai sengaja menyembunyikan ki-nya. Bahkan seorang kesatria pun tidak akan tahu bahwa Zhang Tai telah tiba, apalagi semangat bertarungnya. Aku hanya ingin membalas dendam Samaran dan anggota keluarganya. Aku tahu tidak semua dari kalian adalah keturunan Samaran. Sedangkan untuk murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan, aku tahu kalian baru saja dipaksa untuk melawan kami, aku juga tidak menyia-nyiakan kesempatan apapun. Untukmu, Bruce Ken memperhatikan murid-murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan yang sedang mempertahankan istana sementara cahaya aneh melintas di mata satu-satunya, namun, karena situasi pertempuran sudah jelas, aku akan memberikan kesempatan padamu. Selama siapapun yang tidak berhubungan dengan anggota keluarga Samaran dapat membunuh anggota keluarga Samaran atau murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan di depanku. Aku akan membiarkan dia keluar dari sini dengan selamat, jika tidak, kamu hanya bisa tinggal di sini. Di sini untuk menemani mayat anggota keluarga Samaran. Setelah mendengar saran Bruce Ken, banyak murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan mengubah wajah mereka sementara mata mereka berkedip beberapa kali. Jangan dengarkan dia. Dia sudah membunuh begitu banyak orang hari ini. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Lebih baik kita bertarung sampai mati daripada digoda olehnya. Seorang murid Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan berseru.
Ini adalah kesempatan terakhirmu. Saat aku mulai, kamu tidak akan punya waktu untuk menyesal. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati demi anggota keluarga samaran? Bruce Ken terus menyihir mereka. Orang ini tidak hanya ingin membunuh kita, dia bahkan ingin menghancurkan reputasi sekolah ilmu pedang bintang dan bulan, jangan percaya padanya. Murid itu meraung sekali lagi. Pada saat ini, Bruce Ken menyeringai samar, orang itu benar. Dia ingin menghancurkan keluarga samaran bersama dengan sekolah ilmu pedang bintang dan bulan miliknya. Selama pesan bahwa murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan membunuh anggota keluarga samaran pada saat kritis disebarluaskan ke publik. Tidak akan ada lagi sekolah ilmu pedang bintang dan bulan di Kepulauan Ewentra sebagai satu-satunya kehormatan dan pengaruh yang dimiliki samaran. Yang tersisa di dunia manusia akan berubah menjadi omong kosong saat itu. Semua orang pintar memahaminya. Terus, di momen kritis ini, yang diuji bukanlah kecerdasan manusia melainkan kemanusiaan. Melihat cibiran Bruce Ken, sebelum murid itu berkata apa-apa lagi, pedang berkilau telah menembus dadanya dari punggungnya. Tak lama setelah itu, sesosok tubuh melompat keluar dari kerumunan dengan kecepatan sangat tinggi dan berpindah ke sisi Bruce Ken. Otelo, apa yang kamu lakukan? Banyak murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan meraung. Saya akan membunuhmu. Murid lain dari sekolah ilmu pedang bintang dan bulan melompat keluar saat dia bergegas menuju Otelo yang sedang berlari menuju Bruce Ken. Saat melihat ini, Bruce Ken mengerutkan kening saat dia melepaskan ki pertempuran di luar tubuh ke arah murid terakhir yang berjarak lebih dari 20 meter, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Di tengah kekacauan, beberapa suara teredam terdengar dari murid-murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan saat mereka ditembus oleh orang-orang di sisi mereka. Tak lama setelah itu, beberapa murid pindah ke sisi Bruce Ken. Dalam sekejap mata, sisa-sisa murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan yang kokoh seperti tembok besar runtuh. Semua murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan yang tersisa buru-buru melompat saat mereka melihat orang-orang di sisi mereka dengan penuh kewaspadaan. Bruce Ken tertawa terbahak-bahak. Anthony, untuk apa itu? Kamu bilang, kamu akan mencintaiku selamanya. Seorang murid perempuan terisak ketika dia melihat seorang murid laki-laki membunuh satu sama lain, berlari ke sisi Bruce Ken dan gemetar dengan pedang di tangan. Ruili, aku mencintaimu. Namun, aku tidak ingin dibunuh bersama dengan klan samaranmu. Klanmu sudah berakhir. Pria itu berkata tanpa ampun dan tegas. Bahkan jika klan samaran sudah berakhir, setidaknya klan itu memiliki kejayaan sebelumnya. Namun, bahkan jika kamu menjadi seorang ksatria, kamu masih tetap kotor seperti cacing. Suara lain terdengar dari punggung Bruce Ken. Semua orang tercengang. Bahkan Bruce Ken berbalik. Mereka melihat 20 pria aneh berjalan perlahan ke arah mereka. Tentu saja, pria itu adalah Zhang Tai. Sebenarnya, Zhang Tai sudah tiba beberapa menit yang lalu. Dia hanya menonton dengan tenang di satu sisi saat dia ingin melihat apa yang akan dipilih oleh para murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan ini. Zhang Tai tahu ini tentang kemanusiaan. Meskipun Zhang Tai telah menyaksikan ribuan mayat paling kotor dan paling jelek, dia belum pernah melihat manusia yang paling kotor. Oleh karena itu, dia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi karena rasa penasarannya. Zhang Tai merasa bahwa dia harus menghargai Bruce Ken, karena itulah dia belajar sesuatu yang baru tentang kemanusiaan. Zhang Tai tahu bahwa Bruce Ken pasti akan melakukan lebih banyak hal jahat dan memutarbalikkan hal-hal di depannya jika dia hanya menunggu di sini. Namun, dia takut seluruh keluarga samaran akan dibersihkan dan garis keturunan petapa pedang bintang dan bulan akan terputus pada saat itu. Ketika dia mengingat betapa santainya samaran ketika dia membunuh monster laut dalam yang sangat besar demi semua penumpang kapal uap Polar Light. Zhang Tai menghela nafas dalam hati sebelum berjalan ke depan untuk menghentikan tragedi ini. Dia melakukan ini karena rasa hormatnya kepada petapa pedang bintang dan bulan. Siapa kamu? Murid Bruce Ken berkontraksi, melepaskan bahaya besar. Anehnya, dia tidak merasakan ki agresif dari Zhang Tai. Mengingat ki-nya, Zhang Tai hanyalah orang biasa. Namaku Peter Hamplester. Zhang Tai berkata terus terang. Meskipun suara Zhang Tai tidak nyaring, namanya Peter Hamplester bagaikan guntur yang tumpul. Peter Hamplester, Raja Hutan Belantara Es dan Salju. Nama ini telah tersebar di hutan belantara es dan salju selama 5 tahun terakhir. Segala macam legenda tentang nama ini dan perwujudan serta kecemerlangannya yang luar biasa telah tersebar di Kepulauan Ewentra. Saat Zhang Tai mengatakan ini, dia menginjak tanah dengan ki pertempurannya, menyebabkan pedang panjang sekolah ilmu pedang bintang dan bulan muncul dan jatuh ke tangannya. Zhang Tai mengangkat pedang setinggi alisnya. Dalam sepersekian detik, mata Zhang Tai berubah setajam sambaran petir, sementara pedang ki yang menakutkan naik ke langit seperti totem pertempuran ki. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, jika seseorang telah mencapai level tinggi dalam ilmu pedang, ksatria tersebut tidak akan melepaskan totem ki pertempurannya saat menggunakan pedang panjangnya. Tetapi pedang ki yang tajam ini adalah pedang bijak.
Setelah membangkitkan garis keturunan afinitas pedang dan menghabiskan banyak waktu dalam mengembangkan ilmu pedang, Zhang Tai telah lama menjadi seorang ahli pedang setelah berpromosi menjadi seorang ksatria di Menara Waktu. Pedang Qi menyembur dan menutupi seluruh puncak gunung. Brusken merasa merinding. Sambil meraung, dia melemparkan beberapa murid yang sudah berdiri di sisinya ke arah Zhang Tai sebelum berbalik, berniat untuk melarikan diri. Meski hari sudah menjelang pagi, tiba-tiba seluruh tubuh mereka terasa gelap. Tampaknya malam tiba bersamaan, sementara bulan purnama dan bulan sabit muncul di kegelapan pada saat yang bersamaan. Brusken bergerak cepat, namun, dia tidak secepat bulan di kegelapan. Ketika bulan purnama dan bulan sabit terbit, sinar bulan yang lembut telah menyinari dirinya sementara pertempuran pelindung Qi-nya mulai pecah seperti kacang goreng. Waktu berlalu dengan cepat. Itu tidak bisa digambarkan sebagai ilmu pedang, tapi sebagai pemandangan antara langit dan tanah, pasang surut dan naik dan turun. Bulan sabit dan bulan purnama berubah bentuk ke arah yang berlawanan. Bulan sabit berangsur-angsur berubah menjadi bulan purnama sedangkan bulan purnama perlahan berubah menjadi bulan sabit. Saat bulan purnama berubah menjadi tampilan bulan sabit aslinya, bulan sabit juga memulihkan bentuk aslinya. Setelah satu siklus, bulan dan kegelapan menghilang pada saat yang sama sementara bintang dan bulan juga memulihkan penampilan aslinya. Semua orang dari Pulau Ular Iblis dan murid-murid pemberontak dari Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan berdiri diam dengan gerakan aneh seperti diterapkan dengan sihir. Murid-murid lain dari Sekolah Ilmu Pedang Bintang dan Bulan hanya menyaksikan semua ini dengan mata terbuka lebar. Apa yang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Mengapa kita baru saja melihat bulan? Mengapa orang-orang ini diam saja? Saat angin bertiup, semua yang berdiri diam tertiup angin satu demi satu. Terbang ke udara tanpa meninggalkan jejak apapun di udara. Tubuh Brusken mulai roboh seperti tepung sementara kepalanya seakan menghilang bersama Peter. Hanya setelah 5-10 menit, semuanya berakhir. Semua orang di Kastil Bintang dan Bulan merasa ingin bermimpi. Di perairan terbuka Pulau Bintang dan Bulan, Zhang Tai berdiri diam di kehampaan dengan mata terpejam sambil memegang kepala segar Brusken dengan tangannya, bulu matanya bergetar. Ingatan Brusken ditarik oleh Zhang Tai secepat sambaran petir. Semangat pertempuran LV-15 adalah level tertinggi yang bisa digunakan oleh keterampilan menangkap jiwa. Setelah beberapa lama, Zhang Tai membuka matanya, sementara cahaya aneh melintas di matanya. Dia kemudian sedikit mengernyit. Setelah kepalanya dilempar ke laut, ia langsung menarik perhatian beberapa hiu. Zhang Tai merasa bosan melihat hiu memakan makanan. Setelah mengenali arahnya, Zhang Tai langsung terbang menuju Pulau Seinherner. Kastil Besi Hitam Bab 727 Menumpang. Ketika kapal narwal seberat 50.000 ton dari Pulau Sinaira ke Pulau Seinherner hanya berjarak sekitar 200 mil laut dari Pulau Seinherner. Seorang tamu mendarat di tempat observasi kecil di dek tertinggi dengan tenang. Angin laut saat fajar agak dingin, terutama di stand observasi tertinggi narwal. Oleh karena itu, selain siang dan sore hari ketika sebagian wisatawan menikmati pemandangan laut di sana, tidak ada seorang pun yang berada di sana pada sore dan pagi hari. Kecuali Zhang Tai. Mengingat arahnya, Zhang Tai tahu bahwa kapal itu menuju ke Pulau Seinherner. Selain itu, karena tempat ini tidak jauh dari Pulau Seinherner, Zhang Tai langsung mendarat di kapal penumpang gratis. Narwal adalah kapal mewah, pernis seputih salju. Deretan jendela kapal besar yang tertata rapi, badan kapal yang panjang. 3 kolam renang multifungsi dengan ukuran berbeda di kapal serta kursi santai dan payung di 3 geladak menandakan mahalnya harga tiket dan kekuatan ekonomi penumpang. Zhang Tai telah melakukan perjalanan melalui laut berkali-kali. Dia tahu bahwa kapal penumpang biasa tidak akan pernah memiliki kolam renang. Benar-benar ada angin kencang di tempat observasi tertinggi. Saat Zhang Tai mendarat dan menyingkirkan battle key-nya, rambutnya berantakan. Zhang Tai mengungkapkan senyuman saat dia berjalan menuju tangga di sisinya. Saat dia tiba di tangga, dia melihat seorang pelaut muda menggedor-gedor ke atas dengan ember dan handuk sementara air di dalam mulai membusuk. Mereka hampir bertabrakan satu sama lain. Ah, maaf, Tuan. Pelaut itu buru-buru bergerak ke kiri tangga saat melihat Zhang Tai, lalu memberi jalan kepada Zhang Tai sambil terus meminta maaf kepada Zhang Tai. Tidak masalah, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum saat dia berjalan ke bawah. Hingga Zhang Tai mencapai anak tangga terbawah, pelaut itu menjadi ragu-ragu, lalu dia menggaruk kepalanya dan bergumam. Aneh, direktur mengatakan dia tidak melihat siapapun di sini sekarang, oleh karena itu, dia memanggilku ke atas untuk membersihkan pegangan tangan tempat pengamatan. Apakah sutradara tidak melihat pria ini? Tentu saja pelaut muda itu tidak akan melaporkannya kepada direktur karena dia tidak ingin mendapat masalah. Setelah menggelengkan kepalanya, dia tidak mempedulikannya lagi. Setelah berjalan keluar dari tempat observasi, Zhang Tai melihat diagram skema kapal mewah ini di dinding lorong. Karena merupakan kapal besar, demi kenyamanan penumpangnya, banyak tempat di kapal ini yang ditandai dengan diagramnya.
Kapal penumpang ini dipadukan dengan ruang makan, bar, teater, rumah judi, pusat kebugaran, dan salon kecantikan. Setelah membaca diagram tersebut, Zhang Tai mengetahui bahwa itu adalah narwhal. Setelah menemukan lokasi bar tersebut, Zhang Tai berjalan menuju ke sana. Bar dan fasilitas hiburan di kapal mewah ini tersedia sepanjang waktu. Lorong itu dilapisi karpet kuning cerah. Bahkan deknya pun dilapisi dengan lantai kayu yang nyaman. Saat masih dini hari, sebagian besar penumpang baru saja bangun. Lambat laun, kapal menjadi riuh. Dia bertemu banyak penumpang di kapal, mengingat pakaian dan gaya percakapannya, Zhang Tai tahu mereka adalah orang-orang kaya. Barbie dan Bodeiku harus berjalan setengah jam sehari. Perhatian, jangan bawa mereka ke tempat tinggi kalau mereka masuk angin. Jalan saja di dek paling bawah. Setelah itu, kalian perlu menyiapkan steak setengah matang digoreng dengan minyak zaitun, tanpa bumbu. Siapkan salmon goreng, ingat untuk membuang tulangnya, oleskan selai ceri dari Pulau Colin ke ikan. Setelah mereka selesai makan, ingatlah untuk memijatnya selama 20 menit. Baiklah. Apalagi yang bisa saya bantu, Nyonya Martina? Tidak ada yang lain untuk saat ini. Pada saat ini, pintu palka di depan Zhang Tai terbuka ketika seorang pelayan berjumlah 50 orang dengan pakaian formal dan sarung tangan putih menunggu di luar pintu. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 anjing besar. Saat melihat Zhang Tai, dia buru-buru menyeret anjing-anjing itu ke satu sisi. Zhang Tai melirik kedua anjing itu. Tak lama setelah itu, anjing-anjing itu bergerak ke sisi kiri lorong dengan ramah, lalu memberi jalan kepada Zhang Tai. Zhang Tai datang ke bar di lantai 2. Meskipun bar masih beroperasi, hanya ada sedikit tamu. Hanya 2 kelompok tamu yang ada di bar. Beberapa pria sedang duduk mengelilingi satu meja sementara pasangan muda sedang duduk di meja lainnya yang bersandar satu sama lain. Mengamati pemandangan laut melalui jendela dan membisikkan sesuatu. Seorang gadis berbaju longwet sedang bermain piano di bar. Alhasil, seluruh bar dipenuhi musik piano yang merdu. Seorang bartender wanita cantik sedang menyeka gelas di belakang meja kasir sementara seorang pramusaji cantik dengan rok memikat sedang menyambut para tamu. Para pria itu tertarik dengan kakinya yang indah. Begitu Zhang Tai duduk di kursi yang relatif terpencil di sebelah jendela, pelayan cantik itu berjalan menuju ke sini sambil memutar pinggangnya. Pelayan itu melepaskan semangat muda yang bisa membuat pria manapun terpesona. Tuan, apa yang ingin Anda minum? Apapun. Apakah kamu baru di sini? Ya, bagaimana kalau segelas anggur Saabachthon? Bagus. Sebelum pelayan itu pergi sambil memutar pinggangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhang Tai beberapa kali. Zhang Tai menyentuh wajahnya. Sebenarnya, dia belum melihat penampilan barunya. Namun, dia tahu itu harusnya lebih dewasa dari penampilan aslinya. Berdasarkan template yang disediakan oleh Heller, tampilan baru ini seharusnya tidak terlalu jelek. Setelah beberapa saat, pelayan cantik itu menyajikan segelas anggur untuk Zhang Tai. Saat dia menyesapnya, dia mengidentifikasi rasa yang familiar buah Saabachthon yang bermutasi, spesies yang diproduksi di Castle of Black Iron. Anggur ini rasanya enak. Apakah kamu mendapatkannya dari hutan belantara es dan salju? Zhang Tai bertanya pada pelayan sambil tersenyum. Ya, anggur Saabachthon di hutan belantara es dan salju sebelumnya tidak terasa enak. Ya. Sebelumnya, sangat sedikit anggur Saabachthon di hutan belantara es dan salju yang dijual ke Kepulauan Ewentra. Namun, pohon Saabachthon baru muncul di hutan belantara es dan salju beberapa tahun yang lalu. Anggur yang dibuat dari buah Saabachthon baru rasanya jauh lebih enak dari itu sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan dijual ke Kepulauan Ewentra. Pelayan itu menjelaskan dengan penuh semangat sambil membelai rambutnya dengan cara yang feminin. Dari matanya, Zhang Tai melihat sesuatu yang familiar. Yang tidak ada hubungannya dengan kekayaan dan reputasi, tapi penuh pesona feminin. Oh terima kasih, Zhang Tai tersenyum sambil mengangkat gelasnya, bolehkah aku mengundangmu minum sebagai bagian dari ucapan terima kasihku? Jangan sekarang, kami tidak diperbolehkan minum di jam kerja. Pelayan itu menggelengkan kepalanya sambil menambahkan, tetapi saya akan bebas tugas dalam waktu setengah jam. Nanti akan ada yang menggantikan saya. Apakah undangan Anda masih berlaku setelah setengah jam? Tentu saja, pelayan itu tersenyum. Saat ini, beberapa tamu baru masuk. Pelayan kemudian berjalan ke arah mereka sebelum melirik ke arah Zhang Tai. Tentu saja buah Saabachthon baru ini berbeda dari sebelumnya. Yang baru lebih besar dan manis dengan beberapa nilai aura. Anggur yang diseduh dari buah-buahan baru pasti akan terasa jauh lebih enak dari sebelumnya. Saat dia mencicipi anggur tersebut, Zhang Tai berpikir. Sekarang anggur Bachthon ini telah diekspor ke Kepulauan Ewentra dari hutan belantara es dan salju. Maka pohon Saabachthon yang baru pasti telah ditanam di area yang luas di hutan belantara es dan salju. Penduduk di hutan belantara es dan salju pasti lebih bergantung pada pohon Saabachthon yang baru. Impian saya secara bertahap menjadi kenyataan.
Selain itu, saya meninggalkan cacing tanah nomor 1 dan kedelai nomor 1 di hutan belantara es dan salju. Selama 5 tahun terakhir, mereka seharusnya berkembang. Selain pedang, ada cara ringan lain untuk menaklukkan orang lain, ketergantungan. Jika kamu mengandalkan sesuatu, kamu akan ditaklukkan olehnya. Sorot mata Zhang Tai berubah menjadi dalam. Adapun para pria di kejauhan, mereka sedang mendiskusikan satu hal yang membuat Zhang Tai tertarik. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya bersandar di sofa dan meminum anggur sambil mengamati pemandangan laut melalui jendela dan mendengarkan percakapan mereka. Sementara itu, dia mulai mengingat kembali apa yang dia alami selama sehari terakhir. Tadi malam, saya berada di rumah tua Zhang di kota Laut Emas, Prefektur Huaiyuan. Pagi ini saya sudah sampai di Kepulauan Ewentra. Setelah itu, saya pergi ke Pulau Ular Iblis, lalu Pulau Bintang dan Bulan. Setelah memusnahkan kekuatan gelap yang telah ada di Kepulauan Ewentra selama bertahun-tahun, saya menyaksikan pemandangan laut, mendengarkan musik dan meminum anggur di bar Narwal. Sungguh kehidupan seorang ksatria yang tak terbayangkan. Mungkin, inilah sebabnya para ksatria membuat orang tergila-gila pada kebebasan. Setelah menjadi seorang ksatria, saya memiliki sedikit batasan. Saya bisa mengubah nasib banyak orang dengan begitu mudah. Zhang Tai terpesona oleh perasaan seperti itu. Orang-orang itu sedang mendiskusikan peristiwa besar yang terjadi di Pulau Akrai akhir-akhir ini setelah bergandengan tangan satu sama lain. Klan-klan besar di Kepulauan Ewentra ingin membentuk Parlemen Kepulauan Ewentra di Pulau Akrai. Peristiwa ini memang berpengaruh bagi kekuatan-kekuatan di seluruh Kepulauan Ewentra yang selalu dalam keadaan longgar. Kastil Besi Hitam bab 728 sedang dalam perjalanan. Dikatakan bahwa klan Renard memiliki latar belakang di benua barat. Conor, ketua klan Renard mungkin mengambil posisi sebagai ketua parlemen. Tidak sesederhana itu. Tanpa kekuatan yang memadai di punggungnya, tidak ada artinya baginya untuk menjadi ketua parlemen. Jangan lupa bahwa klan Willis di Pulau Gantiado memiliki armada terbesar di Kepulauan Ewentra. Di Pulau Gantiado, klan Willis bisa mengendalikan kehendak 2/3 klan besar di pulau itu. Dikatakan bahwa klan Willis memiliki hubungan dekat dengan klan Spencer di hutan belantara es dan salju. Jika ketua klan Willis menjadi ketua parlemen Kepulauan Ewentra, es dan salju alam liar pasti akan mendukungnya. Omong-omong tentang hutan belantara es dan salju, jangan lupakan orang yang paling penting, rubah seksi. Bukankah rubah seksi berkerabat dekat dengan suku beruang liar di hutan belantara es dan salju? Bukankah suku beruang liar lebih kuat dari klan Spencer? Suku-suku barbar di Pulau Sinairi masih bungkam mengenai pembentukan Parlemen Kepulauan Ewentra. Percuma siapapun yang menjadi ketua parlemen jika kewenangan Parlemen Kepulauan Ewentra tidak bisa terjamin secara maksimal. Dan Pulau Sinairi yang paling penting di Kepulauan Ewentra. Dikatakan bahwa rubah seksi juga memiliki hubungan baik dengan suku-suku barbar di Pulau Sinairi. Sungguh wanita yang menakutkan. Dia memiliki hubungan dengan hutan belantara es dan salju dan Pulau Sinairi. Bahkan di Pulau Sinairi, Pulau Seinherner, dia masih bisa mendapatkan dukungan dari Bell Clan. Saya pikir mungkin rubah seksi ini bisa menjadi ketua parlemen. Aku tidak sependapat denganmu. Hanya karena kedekatan hubungan antara rubah seksi dan hutan belantara es dan salju, dia tidak bisa menjadi ketua parlemen Kepulauan Ewentra. Jangan lupakan target klan-klan besar ini untuk membentuk Parlemen Kepulauan Ewentra. Jika rubah seksi menjadi ketua parlemen, itu tidak sesuai dengan target berdirinya Kepulauan Ewentra. Bagaimana klan-klan besar itu bisa menyetujuinya? Apakah hutan belantara es dan salju merupakan ancaman bagi Kepulauan Ewentra? Mereka telah menjaga perdamaian selama bertahun-tahun. Tidak tahu, apakah menurut Anda hutan belantara es dan salju tidak berubah? Tonase armada hutan belantara es dan salju angin utara telah melampaui armada Willis Clan 2 tahun lalu. Meskipun masih belum bisa menandingi total tonase armada di hutan belantara es dan salju. Klan-klan besar di Kepulauan Ewentra untuk saat ini. Apa yang akan dilakukan klan-klan besar itu jika penguasa hutan belantara es dan salju itu tertarik pada Kepulauan Ewentra suatu hari nanti? Bukankah Peter menghilang 5 tahun yang lalu? Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Selain itu, suku beruang di hutan belantara es dan salju masih terpecah. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan berlebih untuk mengarahkan pandangan serakah ke Kepulauan Ewentra? Kapan terakhir kali kamu pergi ke hutan belantara es dan salju? 4 tahun yang lalu. Jika kamu pergi ke sana sekali lagi, aku berjanji kamu tidak akan mengatakannya ketika kamu kembali. Selain itu, aku harus mengingatkanmu. Jika ada orang Slavia di pihakmu, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kata-kata apa? Kamu mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apakah Peter sudah mati atau masih hidup. Jika kamu berani mengatakan bahwa di hutan belantara es dan salju, orang-orang Slavia di pihakmu pasti akan muncul dan memenggal kepalamu. Serius sekali? Apakah kamu belum pernah mendengar legenda itu? Ya, tapi menurutku itu agak berlebihan.
Di hutan belantara es dan salju, apa yang Anda dengar dan lihat akan jauh lebih berlebihan daripada apa yang Anda dengar dan lihat di Kepulauan Ewentra. Maksudmu orang-orang fanatik sekolah dewa kuno itu? Bagaimana Anda tahu bahwa saya bertemu dengan seorang pionir terakhir kali, yang datang dari jauh untuk berziarah ke hutan belantara es dan salju. Setelah itu, dia bergabung dengan sekolah dewa kuno. Tahun-tahun ini, ada legenda bahwa dewa kuno dari sekolah dewa kuno adalah pelindung para pionir dan Peter adalah inkarnasi dewa kuno di dunia sekuler. Orang-orang itu tidak tahu bahwa Peter yang mereka bicarakan sedang bersandar di sofa dengan nyaman, menyesap anggur seabakten dan mendengarkan pembicaraan mereka. Pada awalnya, Zhang Tai tetap terlihat tenang ketika mendengarkan mereka berbicara tentang parlemen Kepulauan Ewentra. Kemudian, dia tersedak dan terbatuk-batuk ketika mendengarkan mereka berbicara tentang sekolah dewa kuno. Orang-orang itu berbalik dan berpikir bahwa Zhang Tai, pemuda itu tersedak oleh anggurnya, oleh karena itu, mereka memandang Zhang Tai dengan pandangan hina. Setelah memulihkan ketenangannya, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan melihat 3 kaki indah berdiri di depannya dengan sepatu hak tinggi. Gadis yang bermain piano, pelayan dan bartender perempuan itu berdiri di depannya dan mengawasinya dengan tatapan penasaran. Gadis yang bermain piano itu masih mengenakan rok yang sama, sedangkan pramusaji dan bartender wanita telah mengenakan mantel dan menutupi pakaian kerja mereka, membuat kaki mereka semakin mempesona. Bisakah kamu mengundang kami bertiga untuk minum sekarang? Pelayan cantik itu bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, dia memulihkan ketenangannya dan mempersilakan mereka duduk. Dia kemudian memanggil pelayan baru untuk membeli sebotol anggur seabakten dan 3 gelas. Kemudian, mereka mulai mengobrol. Pelayannya bernama Venica, bartender wanita bernama Daliana, pemain piano itu bernama Walis. Mereka semua adalah mahasiswa Sinaira Business College di Pulau Sinaira. Mereka akan lulus tahun depan. Saat liburan, melalui perkenalan anggota keluarga Daliana, ketiga gadis itu mendapatkan pekerjaan paruh waktu di Narwhal. Selain mendapat uang, mereka juga bisa jalan-jalan gratis dan memperluas wawasan. Mereka juga ingin mencari lebih banyak peluang untuk pembangunan di sini. Kepulauan Ewentra telah mengembangkan peradaban komersial dan perdagangan navigasi. Selain menjalin hubungan bisnis satu sama lain, pulau-pulau di Kepulauan Ewentra bahkan mempunyai kontak dagang dengan hutan belantara es dan salju serta koridor manusia Blacksun. Jalur perdagangannya mencapai benua barat sementara peradaban komersialnya yang maju memberikan lebih banyak kesempatan kerja dan lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif bagi perempuan muda di. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai dipanggil Peter, ketiga gadis itu saling bertukar pandang sebelum tertawa. Apa namaku lucu sekali? Tidak, sebenarnya terlalu banyak orang yang memiliki nama yang sama. Kami punya banyak Peter di sekolah. Ada satu Peter lagi di hutan belantara es dan salju. Walis menjelaskan sambil menatap Zhang Tai dengan malu-malu. Dibandingkan Venica dan Daliana, pemain piano ini terlihat lebih introvert. Zhang Tai menyentuh hidungnya. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Daliana bertanya pada Zhang Tai. Aku baru saja ke Narwhal. Zhang Tai menjelaskan dengan serius. Tanya, tidak mungkin, tidak ada yang bisa naik kapal ini segera setelah meninggalkan pelabuhan. Apakah kamu datang ke sini dengan kapal pesiar? Tidak, saya datang ke sini melalui udara. Saat saya melihat kapal seperti itu menuju ke Pulau Saint Herner, saya baru saja mendarat untuk menumpang. Zhang Tai mengatakannya dengan lugas. Ketiga gadis itu merasa Zhang Tai sangat lucu. Perlahan-lahan, Venica mendekati sisi Zhang Tai. Tersentuh oleh kaki indahnya, Zhang Tai bahkan bisa merasakan kulit halus dan suhu kakinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah meminum sebotol anggur seabakten. Ketiga gadis itu tersipu dan terlihat sangat manis. Yah, terima kasih untuk anggurmu, kita harus tidur sekarang. Kita bekerja sepanjang malam, Venica berkata sambil berdiri bersama 2 gadis lainnya. Sama-sama. Dengan senang hati saya mengundang Anda untuk minum. Apakah kamu mau duduk di asrama kami? Aku khawatir kapal akan tiba di Pulau Saint Herner sekitar 8-9 jam. Venica menyarankan sambil melemparkan pandangan senang ke arah Zhang Tai. Setelah mendengar ajakan Venica kepada Zhang Tai, Daliana dan Walis saling bertukar pandang. Ekspresi malu-malu langsung terlihat di wajah Daliana sementara telinga Walis langsung memerah. Bagus, Zhang Tai tersenyum ketika dia tahu apa arti saran ini. Setelah menjatuhkan koin emas, dia meninggalkan bar bersama 3 gadis menuju kabin belakang. Berjalan di lorong kabin belakang, Walis tampak sedikit gugup saat berjalan di depan mereka. Zhang Tai berjalan di tengah-tengah Walis dan Daliana sambil meletakkan tangannya di pinggang lembut Venica dan Daliana. Kedua gadis itu tidak menolaknya. Sesampainya di pintu asrama, Walis terlalu gugup hingga dia menjatuhkan kuncinya. Ketika dia menurunkan tubuhnya untuk mengambilnya, pantatnya bersandar pada perut bagian bawah Zhang Tai saat dia merasakan memukul sesuatu yang keras. Dengan suara Walis langsung tersipu.
Setelah membuka pintu dengan tergesa-gesa, Wallace bergegas menuju tempat tidurnya seperti melarikan diri sambil berkata, "Aku terlalu lelah, aku akan tidur dulu." Ini adalah asrama staf. Meski tidak besar, namun rapi. Ada 3 tempat tidur, 3 lemari pakaian, 1 meja dan 1 kamar mandi. Seluruh asrama berbau harum. Saat pintu ditutup, Veronica memulai ciuman panas dengan Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia melepas mantelnya. Zhang Tai kemudian menanggalkan mantel Daliana, lalu menjatuhkannya ke tanah. Veronica ingin melepaskan bagian bawah bodi mobilnya, namun, Zhang Tai menghentikannya saat dia menggerakkan bibirnya ke telinganya. "Jangan lakukan itu. Tidakkah menurutmu itu seksi? Kamu hanya perlu membuka kancing atas kemejamu." Setelah 9 jam, Narwhal tiba di Pulau Seinherner saat matahari terbenam. Zhang Tai juga mengakhiri perjalanannya yang sementara dan menyenangkan. Ketika Zhang Tai memanfaatkan potensi seragam di Narwhal. Seluruh kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju mendidih ketika sebuah berita menyebar di sana secepat gelombang radio dengan efek kristal penginderaan jauh. Penguasa hutan belantara es dan salju akan kembali. Brusken dan kepala petarung meja bundar lainnya menjadi korban pertama demi kembalinya penguasa hutan belantara es dan salju. Seluruh kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju terkejut. Kastil Besi Hitam bab 729, mengejutkan hutan belantara es dan salju. Kota Esquile, hutan belantara es dan salju. Dengan kristal penginderaan jauh, berita menyebar begitu cepat. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa jam, apa yang dilakukan Zhang Tai di Pulau Bintang dan Bulan telah menyebar ke kota Esquile. Klan Spencer menerima berita tersebut dari sebuah grup bisnis di Kepulauan Ewentra dan segera mengirimkan berita tersebut ke kota Esquile. Hanya dalam 5 tahun, kastil beruang besi yang lebih tinggi dan megah telah dibangun di alamat asli kastil beruang besi Klan Spencer di kota Esquile. Di dalam ruang belakang bawah tanah kastil beruang besi, Penatua Turin dari Klan Spencer sedang memasuki meditasi mendalam. Setelah menerima berita tersebut, Penatua Rodolfo segera tiba di ruang belakang Penatua Turin dan segera membangunkannya. Setelah menunggu di luar pintu ruang belakang selama 10 menit, pintu paduan itu akhirnya terlepas sementara Penatua Turin perlahan muncul di depan Penatua Rodolfo dengan tatapan dingin. "Apa yang telah terjadi?" Penatua Turin bertanya dengan tenang yang kedengarannya agak tidak menyenangkan. Ksatria manapun akan merasa tidak bahagia ketika kultivasi dan meditasinya terganggu. Di klan Spencer, semua orang tahu bahwa orang yang benar-benar bisa menguasai nasib klan adalah Penatua Turin, yang telah menjadi seorang ksatria. Meskipun Penatua Rodolfo juga seorang penatua, dia bukanlah seorang ksatria. Selain itu, senioritasnya di klan sama sekali berbeda dengan Penatua Turin. Apalagi ketika tidak ada orang luar di pihak mereka, Rodolfo memperlakukan Turin dengan cermat sebagai orang yang lebih tua. Rodolfo langsung melaporkan berita itu. Setelah mendengar itu, ekspresi tidak menyenangkan dari Penatua Turin langsung menghilang saat matanya memancarkan cahaya yang tajam. "Apakah itu benar?" "Itu benar. Semua murid sekolah ilmu pedang bintang dan bulan telah melihatnya. Berita datang dari Pulau Bintang dan Bulan. Semua petarung meja bundar di Pulau Ular Iblis telah terbunuh." Setelah menarik napas dalam-dalam, Penatua Turin memperlihatkan ki yang agresif sementara wajahnya langsung berubah serius. "Pesan armada angin utara untuk bersiap dalam 3 jam, kami berangkat ke Pulau Seinherner." "Ah, siapkan armada angin utara untuk meninggalkan Selat Oro?" Penatua Rodolfo menjadi terkejut karena gerakan seperti itu dapat menyebabkan perang antara hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra. Selain itu, hal ini telah melampaui batasan yang diam-diam disetujui oleh kedua belah pihak. "Aku akan pergi ke sana bersama armada angin utara untuk menyambut penguasa hutan belantara es dan salju." Tapi ini mungkin akan memicu perang." Penatua Rodolfo harus mengingatkan Penatua Turin mempertimbangkan potensi akibat buruknya. "Sudah waktunya berperang," jawab Penatua Turin yang sangat mengejutkan Penatua Rodolfo. "Saya khawatir Peter sedang menunggu di Pulau Seinherner untuk kedatangan armada angin utara. Jika kita tidak pergi ke sana, kita mungkin mengecewakannya." "Ah!" Rodolfo menjadi tercengang. Diperkirakan tetua suku beruang besar akan muncul di kota Esquile dalam 2 jam dan pergi ke Pulau Seinherner bersamaku. Penatua Turin memperlihatkan senyuman yang agak misterius. Paus Sarlin, yang memiliki mata terhadap waktu, pasti telah melihatnya dan membuat persiapan yang sesuai. Setelah berpikir sejenak, Penatua Rodolfo sepertinya mengingat sesuatu ketika dia berbisik kepada Penatua Turin, "Bagaimana dengan beruang api? Katakan saja pada mereka beritanya dengan jujur, mereka akan membuat pilihan sendiri. Katakan pada beruang tua, ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk memperjelas pendirian mereka." Penatua Turin berkata dengan lemah. Di Hieron Gunung Elzida, Paus Sarlin juga membuka matanya saat ini. Melihat Penatua Tols di depannya, dia mengangguk. Menerima jawabannya, Penatua Tols hanya membungkuk ke arah Paus Sarlin dan perlahan mundur dari Hieron. Setelah 1 jam, kavaleri Thors Hammer berangkat ke dataran Gozida, mengejutkan seluruh hutan belantara es dan salju.
Di tenda utama suku beruang liar. Di kursi utama duduk seorang lelaki tegap seperti gunung, yang sedang mencabik-cabik sapi panggang dan mengunyahnya dengan paksa. Sementara itu, dia mendengarkan orang-orang yang duduk di bawahnya melapor kepadanya. Setelah memakan setiap potong daging sapi, pria tersebut selalu membersihkan tangannya yang berminyak dengan mantel kulit beruangnya. Kepala klan Dali, apa pendapatmu mengenai hal ini? Seorang pria berusia 60 tahun bertanya. Hahaha, ini peristiwa besar, tentu saja, aku perlu mempertimbangkannya. Orang yang duduk di kursi utama menundanya. Seluruh keluarga kami telah tinggal di sini selama 7 hari. Seorang pria berusia 20 tahun lainnya menyela. Hahaha, kalian berempat telah tinggal di sini selama 7 hari. Lalu kalian menginginkan nyawa lebih dari 13 juta orang dalam pasukan beruang liarku? Pria yang merobek daging sapi itu menyipitkan matanya sambil melepaskan kiang depresi. Pria berusia 60 tahun itu menatap tajam ke arah pemuda itu sebelum membuka mulutnya dengan tenang. Kamu sangat jelas tentang kekuatan sekolah cahaya suci kami. Jika kamu bekerja sama dengan kami, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Hah, ngomong-ngomong tentang sekolah cahaya suci. Aku ingat sebuah negara bernama Dinasti Matahari yang percaya pada sekolah Dewa Cemerlang telah dimusnahkan oleh bencana boneka iblis. Apakah sekolah Dewa Cemerlang berasal dari sekolahmu? Aku ingin tahu kekuatan apa lagi yang ada di sana. Apakah sekolahmu masih ada di koridor Black Sun Human sekarang? Dinasti Matahari hanyalah sebuah negara kecil. Pria berusia 50 tahun itu menjelaskan dengan tenang. Sekolah Dewa Kecemerlangan di negara itu hanyalah cabang kecil dari sekolah kami di koridor manusia Black Sun. Selain itu, karena mereka telah meninggalkan lingkaran cahaya Dewa Cahaya Suci, cabang itu tertarik pada jalur jahat yang dilakukan para iblis. Oleh karena itu, mereka akhirnya berakhir. Di benua barat, kekuatan kerajaan cahaya suci kita ribuan kali lebih besar daripada dinasti matahari. Penganut kita bagaikan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di lautan. Selama masih ada sinar matahari, akan ada pengikut sekolah kita. Lalu apa yang kamu inginkan? Keyakinan. Kita hanya butuh keyakinan. Pria berusia 60 tahun itu menjawab dengan ekspresi yang sangat lurus. Selain kepercayaan, kami tidak membutuhkan hal lain. Jika kepala klan Dali bisa berjanji untuk bekerja sama dengan kami, suku beruang liar akan mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepentingan dengan hutan belantara es dan salju dan memiliki kekuatan yang meningkat pesat. Selain itu, bantuan kerajaan cahaya suci kami juga akan diangkut ke hutan belantara es dan salju melalui armada kami terus-menerus. Membantu suku beruang liar tumbuh lebih kuat. Satu-satunya syarat kami adalah melakukan pekerjaan misionaris di hutan belantara es dan salju. Keyakinan sekolah dewa kuno sangat tidak masuk akal dan tidak dapat ditoleransi. Kami tidak tahan jika hal itu menyihir pikiran orang-orang di sini. Aku akan memikirkannya sebentar. Hahaha. Kepala klan suku beruang liar terus menundanya. Kita hanya bisa tinggal di suku beruang liar paling lama 3 hari lagi. Jika kepala klan masih belum bisa membuat keputusan saat itu, kita tidak akan punya peluang. Setelah setengah jam, keempat orang itu meninggalkan tenda utama, meninggalkan Dali yang terus merobek dagingnya. Mengunyah daging sapi, pria itu menyipitkan matanya sambil mengedipkan lampu mata yang aneh. Gangula buru-buru masuk dari luar. Setelah itu, dia berjalan ke sisi pria itu dan berbisik kepada pria itu. Gangula sekarang lebih stabil dibandingkan 5 tahun yang lalu sementara dia memiliki kumis yang lebat. Setelah mendengar perkataan Gangula, pria itu berhenti mengunyah daging. Beberapa saat kemudian, dia menghantamkan kaki ternak itu ke atas meja. Tak lama setelah itu, dia memelototi Gangula dan mengeluarkan perintah. Potong kepala para bangsawan itu dan kirim mereka ke suku beruang besar. Gangula menjilat bibirnya dengan penuh semangat dan mengangguk dalam diam sebelum berbalik dan meninggalkan tenda utama. Tunggu sebentar, di mana Sabrina? Dikatakan bahwa dia membeli kastil klan Spencer di kota Escail bulan lalu, kata Gangula. Kamu boleh pergi. Kepala klan mengusap kumisnya dengan tangannya yang berminyak sambil melambaikan tangan lainnya ke arah Gangula. Gangula lalu melangkah pergi. Melihat Gangula pergi, kepala klan suku beruang liar menyeringai, FCK, Bestort, beritakan omong kosongmu. Kamu hanya ingin berbagi keuntunganku dengan beberapa antek cerewet dan ksatria omong kosong dari benua barat. Apakah menurutmu ayah ini belum melihat seorang ksatria atau orang Slavia kita tidak memiliki ksatria? Sabrina memang berada di kota Escail, tepatnya, dia berada di luar pelabuhan militer kota Escail. Duduk di dalam sedan hitam, dia menyaksikan kapal perang Armada Angin Utara berangkat dari pelabuhan militer bersama dengan banyak penduduk kota Escail. Hanya kapal perang komando berdarah besi dan kapal penjelajah berat di atas 10.000 ton Armada Angin Utara yang dapat melewati Selat Oro. Armada Angin Utara sejak awal didirikan untuk memblokir Selat Oro. Oleh karena itu, Armada Angin Utara hanya bisa ditandingkan dengan 2 jenis kapal perang di atas. Warga sipil bersorak dan menyaksikan kapal perang berangkat dari pelabuhan.
Sabrina dikejutkan dengan bendera warna-warni yang digantung di kapal perang yang paling dekat dengannya sambil merinding. Satu bendera kemenangan dan dua bendera singgasana besi hitam. Bendera kemenangan menandakan bahwa armada tersebut siap berperang, sedangkan dua bendera tahta besi hitam berarti ada dua ksatria besi hitam di armada tersebut. Semua kapal perang mulai bersiul pada saat yang sama, yang bergema di sekitar kota Esquile seperti suara gemuruh. Untuk apa itu? Sabrina tercengang sesaat sebelum menyuruh pengemudi kembali ke kastil. Setelah 20 menit, mendengar berita terbaru, Sabrina memperlihatkan ekspresi aneh ke Satria. Anak itu menjadi seorang ksatria? Kastil besi hitam bab 730, perlindungan. Aliran sisa matahari terbenam menyebar ke laut, mengubah permukaan laut seluruh pelabuhan Saint Herner menjadi bersinar. Pada saat ini, Pulau Saint Herner lebih makmur dibandingkan 5 tahun yang lalu ketika Zhang Tai datang ke sini untuk pertama kalinya dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan besar dalam perdagangan dan pertukaran. Personel di hutan belantara es dan salju. Narwhal berlabuh di tempat berlabuh baru, memungkinkan penumpang untuk turun. Sesuai jadwal, Narwhal akan tinggal di Pulau Saint Herner selama 2 hari. Setelah itu, kapal mewah milik Sinaira Shipping Company ini akan berangkat ke Pulau Akrai. Setelah mengitari pulau-pulau besar di Kepulauan Ewentra, akhirnya ia kembali ke Pulau Sinaira dan menyelesaikan sisa perjalanannya. Perjalanan santai dan menyenangkan seperti itu menjadi perjalanan rekreasi favorit orang-orang kaya di Kepulauan Ewentra. Sebelumnya, Blackson Humans Corridor juga menjadi tempat wisata favorit orang-orang kaya di Kepulauan Ewentra. Namun, karena koridor manusia Blackson ditutupi oleh api pertempuran, orang-orang kaya itu kehilangan minat terhadapnya. Sebaliknya, Kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju yang jauh dari benua menjadi Shangri-La. Industri perikanan dan pelayaran di Kepulauan Ewentra memperoleh momentum pertumbuhan pada tahun-tahun ini. Sejumlah besar orang kaya dan miskin yang melarikan diri dari koridor Blackson Humans membawa lebih banyak koin emas, kemampuan konsumsi yang lebih besar, permintaan dan tenaga kerja yang murah. Karena Pulau Saint Herner dekat dengan hutan belantara es dan salju, para penumpang yang turun dari Narwhal dapat membeli cukup banyak makanan khas hutan belantara es dan salju dari sini dengan harga murah. Yang merupakan stasiun perpindahan perdagangan antara hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra. Pak, Narwhal akan berangkat Pulau Saint Herner pada pukul 16 tanggal 27 September dalam 2 hari. Harap bawa tiket Anda dan perhatikan waktu kepulangannya. Seorang staf mengingatkannya dengan ramah di pintu masuk gang ketika Zhang Tai berjalan ke bawah. Zhang Tai menanggapinya dengan senyuman saat dia meninggalkan Narwhal. Dermaga itu makmur dan ramai. Mereka yang turun dari Narwhal dikelilingi oleh berbagai macam penjajah. Menembus kepungan para pedagang, Zhang Tai akhirnya keluar dari dermaga. Berdiri di jalan di luar dermaga tempat dia datang beberapa tahun yang lalu, Zhang Tai merasakan segala sesuatunya familiar namun aneh. Saat itu, Zhang Tai melihat banyak truk melaju ke dermaga. Saat truk diparkir, penjaga kota-kota Saint Herner telah turun dari kendaraan dan mulai berkumpul. Kompi 1 bertanggung jawab atas keamanan wilayah timur, Kompi 2 bertanggung jawab atas wilayah barat. Kompi 3 bertanggung jawab atas jalan-jalan di dekat dermaga, Kompi bertanggung jawab atas pengawasan manuver. Hancurkan setiap masalah yang Anda temui. Seorang mayor mengeluarkan perintahnya kepada para prajurit itu. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya ke arah mereka, membubarkan para prajurit sekaligus. Kedatangan sekitar 1000 tentara mengejutkan banyak orang di sekitar dermaga. Mereka saling bertukar pandang dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Zhang Tai juga memperhatikan mereka di satu sisi ketika dia merasakan suasana gelisah dan mendesak yang tiba-tiba di Pulau Saint Herner. Pada saat ini, sedikit kekacauan terjadi dari ruang perdagangan komoditas di dekat dermaga. Seseorang bergegas keluar dari sana sambil melambaikan sesuatu di tangannya. Seolah terstimulasi, dia berteriak keras, berita dari grup bisnis di hutan belantara es dan salju. Armada hutan belantara es dan salju angin utara telah meninggalkan kota Esquile beberapa jam yang lalu. Seruan pria itu membuat bingung banyak orang di jalan. Namun, seseorang memahaminya dan langsung mengubah wajahnya. Agak kacau di jalan. Namun, tatanan dasar tetap dipertahankan. Namun setelah mendengar kabar tersebut, ada yang mempercepat langkahnya saat sebuah kendaraan melaju keluar dari posisi parkir di luar gerbang Balai Perdagangan Komoditas dengan begitu cepat bahkan hingga menggesek taksi dan menyebabkan kemacetan sebagian. Zhang Tai mengusap rahangnya dan tersenyum sambil mengangkat tangannya. Sebuah taksi langsung diparkir di depannya. Tuan, mau kemana? Sopir itu berbalik dan bertanya padanya. Kastil biru laut, harganya 1 koin perak dan 40 koin tembaga. Zhang Tai mengangguk. Kemudian pengemudi mulai mengendarai mobil. Setelah meninggalkan dermaga, situasi keseluruhan di jalanan menjadi sedikit tegang sementara semakin banyak tentara yang bertugas terlihat di mana-mana di jalan. Sopir yang tidak mengetahui apa yang terjadi, bergumam, apa yang terjadi?
Apakah mereka menangkap penjahat? Zhang Tai menutup matanya dan mulai memvisualisasikan 4 sempoa. Sekitar 20 menit kemudian, mobil diparkir. Zhang Tai membuka matanya dan mendapati mobilnya tidak bisa bergerak lagi ketika sekelompok tentara dari administrasi penjaga kota-kota Seinherner memasang penghalang jalan di depan mereka. Sopir turun dari mobil dan berbicara sebentar dengan seorang tentara sebelum kembali dengan ekspresi sedih. Tuan, saya minta maaf, administrasi penjaga kota telah memblokir jalan. Saya harus berhenti di sini. Jika Anda berjalan 2 mil ke depan, Anda akan tiba di Kastil Navy Blue. Zhang Tai sedikit mengernyit ketika dia mengeluarkan koin emas dan memberikannya kepada pengemudi. Ah, koin emas. Aku tidak punya uang kembalian. Sopir itu menjelaskan dengan ekspresi malu. Simpan perubahannya. Zhang Tai turun dari mobil. Bagi rakyat jelata yang bertahan hidup dan anggota keluarganya dengan bekerja sebagai buruh, Zhang Tai selalu memperlakukan mereka dengan murah hati sejak ia menjadi orang kaya baru di kota Tokei dan meninggalkan teater operasi Selne. Dia sama sekali tidak punya konsep tentang 1 koin emas. Namun, koin emas bisa membuat rakyat jelata bahagia untuk waktu yang lama. Mungkin, dengan 1 koin emas, mereka bisa mengatasi kesulitan mereka saat ini. Karena hal itu dapat membuat orang lain dan dirinya sendiri bahagia, Zhang Tai merasa melakukan hal itu bermanfaat. Setelah tertegun beberapa detik, sang pengemudi terlihat bersemangat. Ah, Pak, mau kemana? Walaupun saya tidak bisa mengantar Anda ke Kastil Navy Blue, saya bisa mengirim Anda ke Basa. Biasanya saya bekerja di dekat dermaga. Ingat, nomor plat saya. Anda dapat menikmati tumpangan gratis nanti. Rakyat jelata yang baik hati. Zhang Tai tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah pengemudi dan berjalan menuju celah tersebut. Sopirnya tidak pergi, dia hanya parkir di pinggir jalan dan tampak menunggu Zhang Tai kembali. Berhenti, jalan ini telah diblokir. Tidak ada yang bisa mengaksesnya. 2 tentara memblokir Zhang Tai. Aku akan ke Kastil Navy Blue. Zhang Tai menjelaskan kepada 2 prajurit biasa dengan tenang. Kamu akan pergi ke Kastil Navy Blue? Seorang letnan 1 langsung berbalik dan menatap Zhang Tai dengan tatapan waspada. Setelah melirik Zhang Tai, dia bertanya, apakah Anda anggota grup bisnis Kastil Navy Blue? Tidak. Untuk apa kamu pergi ke sana? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Zhang Tai menjawab dengan lemah. Perwira letnan 1 menjadi marah ketika dia berteriak, tangkap dia. Semua prajurit terdekat mengepungnya. Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil melambaikan tangannya, menyebabkan lebih dari 10 tentara terbang sejauh 10 meter ke belakang, termasuk perwira yang ditugaskan itu. Sebelum orang-orang itu naik, Zhang Tai sudah terbang menuju Kastil Navy Blue. Di luar Kastil Navy Blue, puluhan kendaraan lapis baja dan lebih dari 5.000 tentara administrasi pertahanan kota-kota Seinherner mengelilingi Kastil Navy Blue. Kastil Navy Blue ditutup rapat sementara semua senjata pertahanan kota di kastil diarahkan ke para prajurit dari administrasi penjaga kota Kastil Navy Blue. Situasi saat ini sangat agresif. Gita. Pria tangguh itu berdiri di atas tembok kastil dengan tatapan dingin dalam baju besi lengkap ketika dia bertanya, Mayor Jenderal Dim. Apa tujuan administrasi penjaga kota? Mengapa mereka mengepung kastil biru laut kita? Tidak ada. Kepala klan Fain kami ingin mengundang Nona Olina mengunjungi kota Seinherner selama 2 hari. Seorang pria berseragam Mayor Jenderal menjawab Gita sambil berdiri di atas kendaraan lapis baja. FRT. Jika lelaki tua itu ingin bertemu Nona kita, biarkan saja dia datang ke Kastil Navy Blue. Maaf, jika MS Olina tidak memikirkannya dalam 1 jam lagi, kita harus menggunakan kekerasan. Mayor Jenderal Dim menjawab dengan nada dingin. Benar-benar, sebuah suara melayang dari langit. Tak lama setelah itu, di bawah pengawasan lebih dari 5.000 tentara administrasi penjaga kota, sesosok tubuh perlahan turun dan mendarat di atas tembok kota Kastil Navy Blue. Semua orang mengubah wajah mereka secara drastis. Zhang Tai kemudian tersenyum pada Gita, yang sudah tercengang dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, dia mengawasi lebih dari 5.000 tentara administrasi penjaga kota dan berkata, biarkan kepala klan Fain datang menemuiku dalam 1 jam, jika tidak. Apa yang kamu katakan pada Kastil Navy Blue tadi adalah apa yang aku katakan ke klan Fain. Kamu, Mayor Jenderal Dim merasa panas di sekujur tubuhnya saat dia hampir jatuh ke tanah dari atas kendaraan lapis baja. Saya Peter Hamplester, penguasa hutan belantara es dan salju, juga penguasa seluruh wilayah Laut Utara di masa depan. Mulai sekarang, saya menyatakan bahwa seluruh Kastil Navy Blue akan berada di bawah perlindungan saya. Meski suara Zhang Tai tidak nyaring, namun suaranya bisa langsung menyentuh hati seseorang. Mendengar nama Peter Hamplester, semua orang merasakan guntur yang menggelegar di langit dan mereka semua merinding. Di balik jendela di dalam Kastil Navy Blue, sepasang mata Cian yang indah menatap tajam ke sosok yang perlahan turun dari langit. Setelah mendengar kata-kata terakhirnya, sepasang mata Cian yang indah menjadi basah. Bu Olina kemudian meninggalkan jendela dan berjalan menuju meja rias dengan dada bergelombang.
Setelah itu, dia menyuruh pelayannya untuk membantunya berdandan dengan rapi.